Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Arif, yang tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Sejak kecil, Arif selalu merasa bahwa hidupnya tidak akan banyak berubah. Orang tuanya bekerja keras sebagai petani, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan yang terbatas. Namun, meskipun hidup penuh tantangan, Arif selalu memiliki mimpi yang besar. Ia ingin lebih dari sekadar bertahan hidup, ia ingin menciptakan sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang. Meskipun sering merasa terbatas oleh keadaan ekonomi keluarganya, Arif tidak pernah merasa putus asa. Ia menyadari bahwa kunci untuk meraih impian adalah dengan mengenali potensi dirinya. Suatu hari, Arif mulai merenung dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah hidup saya dan keluarga? Ia menyadari bahwa ia memiliki potensi untuk belajar dan berkembang lebih jauh daripada yang dia kira. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton, dia ingin sesuatu yang lebih. Dengan tekad untuk mencari peluang, Arif mulai memanfaatkan waktunya dengan belajar hal-hal baru. Ia membaca buku-buku yang berkaitan dengan bisnis, ekonomi, dan pengembangan diri. Arif juga mulai mendengarkan kisah orang-orang sukses yang dia temui dalam buku atau seminar-seminar yang ia hadiri. Dalam perjalanannya, Arif menemukan satu hal yang sangat penting. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Setiap orang memiliki potensi untuk sukses, namun keberhasilan hanya akan datang jika mereka bersedia untuk berusaha keras, berani mengambil risiko, dan tidak takut menghadapi kegagalan. Arif menyadari bahwa meskipun ia tidak memiliki modal besar atau akses ke jaringan yang luas, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kemauan untuk belajar dan berkembang. Ia mulai mencari peluang-peluang kecil yang bisa ia manfaatkan untuk memulai perjalanan bisnisnya. Arif belajar untuk tidak terjebak dalam rasa takut dan ketidakpastian. Meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ia yakin bahwa langkah pertama adalah yang terpenting. Dalam dirinya tumbuh keyakinan bahwa keberhasilan dimulai dari kesadaran diri. Menyadari potensi diri adalah langkah pertama menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Dengan semangat yang baru, Arif bertekad untuk tidak hanya berfokus pada keterbatasan, tetapi pada apa yang bisa ia lakukan dengan apa yang ada. Ia tahu bahwa setiap orang yang pernah berhasil dalam hidupnya juga memulai dari titik yang sama, yaitu dari tempat yang penuh ketidakpastian. Arif pun berkomitmen untuk mulai mengubah pola pikirnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi melihat keadaan sebagai hambatan, tetapi sebagai tantangan yang harus dihadapi. Dia mulai mempercayai bahwa kesuksesan datang dengan kerja keras, ketekunan, dan, yang terpenting, kemampuan untuk mengenali dan memaksimalkan potensi diri. Setelah membuat keputusan untuk memulai perjalanan bisnis, Arif segera menyadari bahwa dunia usaha tidak pernah semudah yang dibayangkan. Meskipun semangatnya membara, kenyataan yang dihadapinya jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Usaha pertama yang ia jalankan, sebuah toko kelontong sederhana di desa, mengalami kesulitan yang luar biasa. Tidak hanya soal modal yang terbatas, tetapi juga tantangan dalam membangun kepercayaan pelanggan yang sangat lambat. Setiap hari, Arif harus berhadapan dengan ketidakpastian. Apakah usaha ini akan bertahan? Bisnis kecilnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan modal, dan pesaing yang lebih besar mulai memanas. Banyak yang mulai meragukan kemampuannya, dan bahkan beberapa teman dekat menyarankan agar ia menyerah dan mencari pekerjaan yang lebih stabil. Namun, Arif tahu satu hal yang sangat penting. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan seorang pengusaha. Ia memilih untuk tidak terhanyut dalam rasa takut dan keraguan yang datang bersamaan dengan tantangan yang ia hadapi. Dalam setiap kegagalan kecil yang terjadi, Arif menemukan pelajaran baru. Ia menyadari bahwa ketidakpastian adalah musuh terbesar yang harus dihadapi oleh setiap pengusaha, tetapi juga merupakan kesempatan besar untuk tumbuh. Baginya, ketidakpastian bukanlah ancaman yang harus dihindari, melainkan tantangan yang harus diterima dan dihadapi dengan kepala tegak. Arif mulai belajar untuk melihat ketidakpastian bukan sebagai sesuatu yang menghambat, tetapi sebagai kekuatan yang mendorongnya untuk terus berinovasi dan mencari solusi baru. Di saat-saat sulit seperti itu, ia ingat kembali pada nilai pertama yang ia pelajari, bahwa setiap orang yang sukses selalu melewati banyak ketidakpastian sebelum akhirnya menemukan jalannya. Ia mulai lebih percaya pada diri sendiri, yakin bahwa ia mampu bertahan. Arif tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi lebih pada proses yang sedang berjalan. Ia mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Meskipun mengalami kegagalan dalam berbagai usaha kecilnya, Arif belajar untuk tidak menyerah. Ia menggali lebih dalam untuk memahami apa yang menjadi kesalahan, dan ia mencari cara untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang tepat. Pada suatu malam yang gelap, setelah menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis data penjualan, Arif akhirnya menemukan pola yang tidak ia sadari sebelumnya. Ternyata, lokasinya yang terlalu terpencil menjadi salah satu alasan utama rendahnya volume penjualan. Dengan pengetahuan yang baru didapat, Arif mulai merencanakan perbaikan untuk memindahkan tokonya ke lokasi yang lebih strategis dan memperkenalkan produk baru yang lebih menarik bagi masyarakat sekitar. Ketidakpastian yang dihadapi Arif memaksanya untuk berpikir lebih kreatif.
Ia mulai melibatkan lebih banyak interaksi dengan pelanggan untuk mendapatkan feedback langsung, yang membantunya memperbaiki produk dan layanan. Ia tidak lagi takut untuk gagal, karena ia tahu bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang mengarah pada langkah berikutnya menuju kesuksesan. Dalam ketidakpastian itu, Arif belajar bahwa bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana beradaptasi dan bergerak maju. Arif mulai mengembangkan mentalitas yang disebutnya sebagai mengendalikan ketidakpastian. Ia sadar bahwa ketidakpastian tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikendalikan dengan keputusan yang tepat dan konsistensi. Ketika arus bisnis mulai mengalir lebih stabil, Arif sadar bahwa selama ini ia telah melatih dirinya untuk menjadi lebih fleksibel dan tidak takut akan perubahan. Setiap perubahan yang terjadi dalam bisnisnya, baik itu keputusan strategis, penyesuaian produk, ataupun perubahan harga, harus diterima sebagai bagian dari proses yang harus dilalui. Ia kini lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan besar yang ada di depan mata. Ketidakpastian, yang awalnya merupakan sumber ketakutan terbesar bagi Arif, akhirnya menjadi pendorong utama untuk terus maju. Arif belajar bahwa setiap pengusaha sukses yang ia kenal tidak pernah menghindari ketidakpastian, tetapi justru menjadikannya sebagai peluang untuk berkembang. Ia menyadari bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya mampu bertahan dalam ketidakpastian, tetapi juga mampu berkembang melaluinya. Setelah beberapa bulan menjalankan usaha pertama yang tidak begitu sukses, Arif mulai merasa bahwa ia perlu melakukan perubahan besar dalam pendekatannya. Ia mulai merenung dan mempertanyakan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya membuat bisnis ini bisa berjalan dengan baik? Arif sadar bahwa kunci utama dari sebuah usaha yang berhasil adalah menemukan ide bisnis yang tepat. Sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sesuai dengan passion dan kemampuannya. Dengan semangat baru, Arif mulai melakukan riset pasar yang lebih mendalam. Ia mengamati tren yang berkembang di sekitarnya, berbicara dengan banyak orang, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di desanya. Ia menyadari bahwa ada sebuah celah besar di pasar yang belum banyak dijamah oleh pengusaha lain. Kebutuhan akan produk-produk makanan sehat yang terjangkau dan mudah didapat. Banyak orang di desanya yang mulai peduli dengan pola makan sehat, tetapi sulit menemukan pilihan makanan yang praktis dan terjangkau. Arif melihat ini sebagai peluang untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Setelah menemukan ide tersebut, Arif memutuskan untuk membuka sebuah usaha catering sehat dengan menu-menu yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi masyarakat lokal. Ia mengubah pendekatannya, mulai dari segi produk hingga cara pemasaran, dengan fokus pada kualitas dan kesederhanaan. Ia tidak hanya melihat ide bisnis ini sebagai peluang komersial, tetapi juga sebagai cara untuk berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Keputusan ini menjadi titik balik dalam perjalanan usahanya, di mana Arif merasa lebih yakin dan semangat untuk mengembangkan ide tersebut menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Setelah menemukan ide bisnis yang tepat, Arif merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun dia tahu bahwa ide saja tidak cukup untuk membuatnya berhasil. Untuk mewujudkan impian dan menjadikan usahanya bertahan, ia harus memiliki rencana yang matang, sebuah peta jalan yang akan membimbingnya melewati segala tantangan yang akan datang. Arif menyadari bahwa tanpa perencanaan yang jelas, ia akan terombang-ambing oleh keputusan-keputusan yang dibuat secara ter. Sebuah ide yang hebat tanpa rencana yang solid hanya akan menjadi angan-angan yang tak pernah terwujud. Arif duduk di mejanya, dengan selembar kertas kosong di depannya. Saat itu, ia merasakan ketegangan di dadanya. Banyak pertanyaan muncul dalam pikirannya. Bagaimana cara memulai? Apa yang harus diprioritaskan? Bagaimana memastikan bisnis ini bisa bertahan? Namun, Arif tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus berani menghadapi rasa takut dan keraguan. Ia mengingat semua kisah sukses yang pernah ia dengar, tentang bagaimana pengusaha besar memulai dari nol dengan berbekal tekad dan sebuah rencana yang matang. Rencana yang bukan hanya sekedar gambaran di atas kertas, tapi juga panduan yang akan membantu mengatasi rintangan dan kesulitan yang pasti datang. Malam itu, Arif menulis rencana bisnisnya dengan penuh semangat, menghabiskan waktu berjam-jam merinci setiap langkah yang perlu ia ambil. Dari memulai dengan modal yang kecil, menetapkan target pasar, hingga merencanakan strategi pemasaran yang akan digunakan. Setiap kalimat yang ia tulis mengandung harapan dan keyakinan bahwa ini adalah langkah pertama menuju sebuah kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuknya tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Arif tahu bahwa tidak ada jalan pintas dalam bisnis, dan setiap langkah kecil yang ia ambil harus dipertimbangkan dengan cermat. Ia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai keputusannya, tapi ia harus belajar untuk merencanakan dengan hati-hati dan realistis. Pagi hari setelah selesai menyusun rencana bisnisnya, Arif merasa lega, namun ada juga rasa cemas yang menyelip. Apakah ini akan berhasil? Pikirnya. Ia tahu bahwa banyak hal yang belum ia pahami sepenuhnya, dan ada banyak risiko yang harus ia hadapi. Tetapi Arif juga tahu bahwa setiap usaha yang sukses selalu dimulai dengan keberanian untuk merencanakan dan bertindak, meskipun dalam ketidakpastian. Ini adalah rencana yang tidak hanya ia buat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan orang-orang yang percaya padanya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menyerah,
untuk terus belajar dari setiap kegagalan dan beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Dengan rencana yang sudah disusun, Arif merasa lebih siap untuk melangkah ke depan. Setiap kali keraguan datang, ia melihat kembali pada rencananya dan mengingatkan dirinya bahwa ia telah merencanakan setiap langkah dengan matang. Meskipun banyak yang bilang bahwa bisnis itu penuh dengan ketidakpastian, bagi Arif, rencana bisnis adalah alat yang memberikan arah dan tujuan. Rencana itu bukan hanya sebuah daftar tindakan, tetapi sebuah komitmen yang mengikat dirinya pada tujuan yang lebih besar. Dalam hatinya, Arif berjanji untuk terus berusaha, tidak peduli betapa sulitnya perjalanan yang harus ia lalui. Rencana itu menjadi pengingat bahwa setiap langkah, bahkan yang kecil sekalipun, adalah bagian dari perjalanan panjang yang akhirnya akan membawanya menuju kesuksesan. Setelah merencanakan segala sesuatunya dengan matang, Arif menghadapi tantangan berikutnya yang tak kalah berat, modal. Meskipun ide bisnisnya sudah jelas dan rencana yang ia buat terasa solid, kenyataan bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk memulai usaha menjadi beban yang tidak mudah dihadapi. Arif tidak datang dari keluarga kaya, dan meskipun orang tuanya sangat mendukung, mereka juga tidak mampu memberikan bantuan finansial. Semua yang dimilikinya saat itu hanyalah sedikit tabungan yang ia kumpulkan dari pekerjaan serabutan sebelumnya, dan harapan yang tinggi untuk mewujudkan mimpinya. Dengan berat hati, Arif memutuskan untuk menggunakan seluruh tabungannya sebagai modal awal. Ia juga menjual beberapa barang yang bernilai di rumah, termasuk sepeda motor tua yang merupakan satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Setiap kali ia melihat barang-barang itu, hatinya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa untuk memulai sesuatu yang besar, kadang-kadang seseorang harus melepaskan sesuatu yang bernilai. Ia merasa seakan-akan ia sedang menyerahkan bagian dari hidupnya. Namun ia sadar bahwa tanpa pengorbanan itu, mimpinya akan tetap menjadi angan-angan belaka. Bagi Arif, keputusan ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang keberanian untuk melepaskan rasa nyaman dan aman yang selama ini ia nikmati, dan berani melangkah ke dalam ketidakpastian. Ia tahu bahwa tidak ada jaminan keberhasilan, tetapi ia juga tahu bahwa tanpa modal awal, semua yang telah ia rencanakan tidak akan mungkin terjadi. Dalam setiap helaan napasnya, ia merasakan kegelisahan, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan dorongan kuat untuk terus maju. Pengorbanan yang ia buat bukan hanya soal uang. Itu adalah bukti dari komitmennya untuk mewujudkan impian. Setiap sen yang ia keluarkan adalah sebuah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Dan setiap barang yang ia lepaskan adalah investasi untuk masa depannya yang lebih baik. Arif menyadari bahwa dalam dunia bisnis, tidak ada yang namanya sukses instan. Semua pengusaha besar pernah melewati masa-masa sulit di awal perjalanan mereka, dan mereka harus membuat keputusan-keputusan sulit yang menuntut pengorbanan. Untuk Arif, keputusan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan modal yang terbatas, ia bertekad untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada. Ia tahu bahwa meskipun modalnya kecil, dengan kerja keras dan strategi yang tepat, ia bisa mengembangkan usaha tersebut. Setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat pengorbanan yang telah ia lakukan, dan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah maju. Pagi-pagi, setelah berhasil mengumpulkan modal yang ia perlukan, Arif pergi ke pasar untuk membeli bahan baku pertama untuk usaha catering sehatnya. Di jalan menuju pasar, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ada kegembiraan karena akhirnya ia bisa memulai, namun juga kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan banyak hal yang bisa salah. Namun, dengan keberanian dan komitmen yang ia miliki, Arif siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Setiap langkah yang ia ambil adalah bukti bahwa ia siap untuk membangun masa depan, meskipun ia harus memulai dari titik yang sangat kecil. Begitulah, pengorbanan pribadi menjadi modal utama yang membuat Arif semakin yakin bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada memperjuangkan impian dengan sepenuh hati. Setelah Arif memulai usaha catering sehatnya, segala sesuatu tampaknya berjalan sesuai dengan harapan pada awalnya. Pelanggan mulai datang, dan beberapa teman serta keluarga memberi dukungan dengan berlangganan menu sehat yang ditawarkan. Namun, meskipun semangatnya tinggi, kenyataan yang dihadapi Arif tidak seindah yang dibayangkan. Hanya beberapa bulan setelah usaha berjalan, Arif mengalami hambatan yang tak terduga. Ternyata, meskipun banyak orang yang peduli dengan kesehatan, mereka tidak cukup loyal untuk membeli secara rutin. Sebagian pelanggan berhenti berlangganan karena harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan makanan lain di pasar. Arif merasa kecewa dan frustrasi. Ia merasa semua upaya yang ia lakukan sia-sia, dan kesulitan finansial yang datang dengan penurunan penjualan semakin membuatnya tertekan. Pada malam-malam tertentu, Arif merasa seperti dirinya telah gagal total. Ia mulai mempertanyakan pilihan-pilihan yang ia buat, meragukan dirinya sendiri, dan bahkan berpikir untuk menyerah. Apakah saya hanya bermimpi terlalu tinggi? Mungkin ini bukan jalan saya, pikirnya. Namun, pada saat-saat penuh keputusasaan itu, Arif teringat pada kata-kata mentor yang pernah ia dengar dalam sebuah seminar bisnis. Kegagalan bukan akhir, tetapi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kata-kata itu mulai meresap dalam dirinya, memberi sedikit pencerahan di tengah kegelapan. Arif menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan.
Tidak ada jalan mulus menuju impian besar, dan setiap pengusaha pasti pernah jatuh sebelum bisa bangkit. Setelah beberapa hari berlarut-larut dalam kebingungannya, Arif memutuskan untuk merenung dan mencari tahu apa yang salah. Ia berbicara dengan pelanggan yang masih ada, meminta feedback yang jujur tentang apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Ia menyadari bahwa meskipun menu yang ia tawarkan sehat dan bermanfaat, banyak pelanggan yang merasa sulit untuk melanjutkan berlangganan karena tidak ada variasi dalam pilihan makanan. Beberapa bahkan mengeluh tentang harga yang agak mahal dibandingkan dengan catering lain. Arif menyadari bahwa usahanya perlu menyesuaikan diri dengan permintaan pasar dan tidak hanya fokus pada kualitas produk saja, tetapi juga pada faktor kenyamanan dan harga yang kompetitif. Dengan pemahaman baru ini, Arif mulai merancang strategi untuk memperbaiki usahanya. Ia menambah variasi menu, menawarkan paket yang lebih terjangkau, dan mulai berfokus pada layanan pelanggan yang lebih personal. Ia belajar untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri, untuk menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan belajar. Dalam proses ini, Arif tidak hanya mengubah aspek bisnisnya, tetapi juga dirinya sendiri. Dia menjadi lebih sabar, lebih fleksibel, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kegagalan yang sempat membuatnya ragu, kini menjadi batu loncatan yang membawanya lebih dekat kepada kesuksesan yang lebih berkelanjutan. Setelah kegagalan yang sempat mengguncang kepercayaan dirinya, Arif mulai menyadari bahwa untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan, ia perlu lebih memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Ia tahu bahwa tidak cukup hanya dengan menawarkan produk yang baik, tetapi ia harus tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan dan apa yang bisa membuat mereka kembali. Arif pun memutuskan untuk lebih aktif berinteraksi dengan pelanggan, bukan hanya sekedar menjual, tetapi benar-benar mendengarkan dan memahami apa yang mereka butuhkan. Arif mulai melakukan riset pasar yang lebih mendalam, berbicara langsung dengan pelanggan dan calon pelanggan di berbagai tempat. Ia bahkan mengunjungi komunitas-komunitas kesehatan yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan wawasan lebih tentang apa yang mereka cari dalam menu sehat. Ternyata, meskipun banyak orang yang ingin makan sehat, mereka juga menginginkan kenyamanan dan harga yang terjangkau. Mereka ingin makanan sehat yang praktis dan tidak memakan waktu lama untuk disiapkan, dan mereka juga tidak ingin merasa terbebani dengan harga yang terlalu mahal. Dengan informasi yang diperolehnya, Arif mulai merumuskan strategi baru yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Ia memperkenalkan menu catering sehat dengan berbagai pilihan harga, mulai dari paket yang lebih ekonomis hingga paket premium dengan lebih banyak variasi. Selain itu, Arif memutuskan untuk memperkenalkan konsep meal prep yang memungkinkan pelanggan untuk memilih makanan sehat yang sudah siap saji dan mudah dibawa kemana saja. Ini adalah ide yang sangat diterima baik oleh para pekerja sibuk dan mereka yang ingin menjaga pola makan sehat tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Arif juga memahami bahwa pelayanan pelanggan yang baik akan menciptakan loyalitas. Ia mulai memperkenalkan sistem pemesanan online yang lebih mudah, memberikan diskon bagi pelanggan yang berlangganan, dan memastikan bahwa pengiriman dilakukan tepat waktu. Ia juga berusaha untuk selalu mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan, memperbaiki setiap keluhan, dan memberikan respon yang cepat. Dari sini, Arif mulai melihat perubahan yang signifikan dalam bisnisnya. Tidak hanya penjualan yang mulai meningkat, tetapi juga kepuasan pelanggan yang jauh lebih tinggi. Mereka merasa diperhatikan dan dihargai, dan itulah yang membuat mereka terus kembali. Dengan pemahaman baru ini, Arif semakin yakin bahwa sukses dalam berbisnis tidak hanya soal produk atau layanan yang baik, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengerti dan melayani kebutuhan pelanggan dengan cara yang tepat. Ia belajar bahwa pasar selalu berubah, dan untuk bertahan, ia harus siap beradaptasi dengan cepat. Arif tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai titik awal untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang diinginkan pasar dan bagaimana dirinya bisa menjadi lebih baik dalam memberikan solusi bagi kebutuhan pelanggan. Seiring perjalanan bisnis yang semakin menantang, Arif mulai merasa bahwa ia membutuhkan seseorang yang lebih berpengalaman untuk membimbingnya. Meskipun ia sudah mempelajari banyak hal dari kegagalan dan keberhasilan kecil yang ia raih, ia merasa bahwa ada banyak hal yang masih belum ia kuasai. Mulai dari strategi pemasaran yang lebih canggih, hingga pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Suatu hari, ketika Arif menghadiri sebuah seminar tentang kewirausahaan di kota, ia bertemu dengan seorang mentor yang bernama Budi, seorang pengusaha sukses yang telah berpengalaman dalam menjalankan berbagai bisnis, terutama dalam bidang kuliner. Budi adalah sosok yang bijaksana dan rendah hati, meskipun telah sukses besar dalam dunia bisnis. Setelah mendengarkan cerita Arif tentang perjalanan usahanya, Budi tersenyum dan berkata, "Jangan takut untuk mencari bantuan. Tidak ada pengusaha sukses yang berhasil sendirian. Kita semua belajar dari orang lain." Kalimat tersebut seperti membuka mata Arif bahwa ia tidak perlu menghadapinya sendiri, bahwa mencari mentor adalah langkah bijak yang dapat mempercepat proses belajar dan perkembangan bisnisnya. Dengan penuh rasa hormat, Arif meminta Budi untuk menjadi mentornya, dan Budi dengan senang hati menerima permintaan tersebut. Sejak saat itu, Arif dan Budi mulai berkolaborasi. Budi membantu Arif untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Salah satu hal yang paling Arif pelajari dari Budi adalah pentingnya delegasi dan membangun sistem yang dapat berjalan tanpa bergantung pada dirinya secara terus-menerus.
Budi juga mengajarkan Arif tentang pentingnya merencanakan jangka panjang, sesuatu yang seringkali diabaikan oleh Arif karena ia terlalu fokus pada masalah sehari-hari. Budi mengingatkan Arif bahwa bisnis yang baik tidak hanya sekadar bertahan, tetapi harus tumbuh secara berkelanjutan dan terukur. Arif belajar bahwa menjadi seorang pengusaha bukan hanya tentang menangani masalah yang ada, tetapi juga tentang merencanakan untuk masa depan yang lebih besar. Budi juga mengajarkan Arif untuk lebih cerdas dalam pemasaran. Ia menyarankan Arif untuk mengembangkan brand yang lebih kuat, dengan nilai-nilai yang lebih jelas dan misi yang lebih terarah. Produk yang bagus akan selalu ada peminatnya, tetapi jika kamu bisa membuat orang merasa terhubung dengan merekmu, mereka akan kembali lagi, kata Budi. Arif mulai memahami bahwa membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan, bukan hanya menawarkan produk, adalah kunci untuk memenangkan hati mereka. Budi juga memberi Arif panduan untuk memanfaatkan teknologi dalam memperluas jangkauan bisnisnya. Dengan saran-saran tersebut, Arif mulai merombak strategi pemasarannya, memperkenalkan branding yang lebih konsisten dan menggunakan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang. Di luar aspek teknis dan bisnis, Budi juga mengajarkan Arif tentang pentingnya memiliki sikap mental yang benar. Budi selalu menekankan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapai tujuan itu. Arif belajar untuk lebih sabar, lebih konsisten, dan yang paling penting, lebih percaya pada dirinya sendiri. Budi mengajarkan bahwa perjalanan kewirausahaan penuh dengan tantangan dan kegagalan, tetapi yang membedakan pengusaha sukses adalah kemampuan mereka untuk bangkit dan terus bergerak maju. Tidak peduli seberapa sulit rintangan yang mereka hadapi. Dengan bimbingan Budi, Arif mulai merasakan perubahan yang signifikan. Bisnisnya semakin berkembang, dan Arif semakin yakin dengan keputusan yang ia ambil. Ia tidak hanya berkembang sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai individu yang lebih matang dan bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Mentor bukan hanya memberi Arif pengetahuan praktis, tetapi juga memberi perspektif baru tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan. Kini, Arif merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan, dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil, meskipun sulit, akan membawa dia lebih dekat ke tujuan akhirnya. Dengan usaha yang semakin berkembang, Arif menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menjalankan semuanya sendiri. Ada begitu banyak aspek dalam bisnis yang perlu perhatian, dari pengelolaan produk, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Arif mulai merasa kewalahan dan menyadari bahwa ia membutuhkan tim yang solid untuk membantunya mengelola dan mengembangkan bisnis. Namun, mencari orang yang tepat untuk bergabung dalam timnya bukanlah hal yang mudah. Arif tahu bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada ide dan modal, tetapi juga pada orang-orang yang ada di belakangnya. Arif memulai dengan langkah kecil, merekrut 2 orang yang ia percayai. Maya, seorang ahli pemasaran yang ia kenal sejak lama, dan Andi, teman lamanya yang memiliki latar belakang di bidang keuangan. Keduanya memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan. Namun lebih dari itu, mereka juga memiliki semangat yang sama untuk membantu Arif membangun bisnis yang lebih besar. Maya, dengan kreativitasnya, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah, sementara Andi membantu Arif mengatur alur keuangan bisnis dengan lebih efisien. Mengoptimalkan cash flow yang sebelumnya seringkali terbengkalai karena Arif yang lebih fokus pada hal-hal operasional. Namun, meskipun mereka bertiga bekerja keras, Arif merasa bahwa tim kecil ini masih kurang. Bisnis yang berkembang pesat membutuhkan lebih banyak tangan dan pikiran kreatif. Setelah beberapa bulan berjalan, Arif memutuskan untuk mencari lebih banyak orang yang memiliki keahlian di bidang yang spesifik. Ia membuka lowongan untuk beberapa posisi, termasuk staf produksi dan customer service. Arif belajar untuk lebih selektif dalam memilih anggota timnya, tidak hanya berdasarkan keahlian, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki. Baginya, memilih orang yang tepat bukan hanya soal keahlian teknis, tetapi juga tentang kecocokan karakter dan visi yang sejalan. Proses seleksi bukanlah hal yang mudah. Ada banyak kandidat yang datang, namun Arif tahu bahwa tidak semua orang akan cocok dengan budaya yang ia bangun. Ia ingin timnya tidak hanya terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya, tetapi juga mereka yang bisa bekerja dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung. Salah satu momen yang mengesankan bagi Arif adalah ketika ia bertemu dengan Sari, seorang calon staf produksi yang memiliki semangat luar biasa dan dedikasi yang tinggi. Meskipun Sari tidak memiliki pengalaman yang panjang di industri makanan sehat, Arif melihat potensi dalam dirinya yang lebih dari sekadar kemampuan teknis. Ia melihat bahwa Sari adalah seseorang yang benar-benar peduli terhadap kualitas produk dan sangat terbuka untuk belajar. Dengan hati-hati, Arif memilih Sari untuk bergabung, dan keputusan itu terbukti sangat tepat. Dengan anggota tim yang semakin lengkap, Arif merasa bahwa usahanya semakin kuat. Mereka bekerja bersama dengan tujuan yang sama, saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Setiap anggota tim membawa keahlian dan perspektif yang berbeda, dan Arif belajar untuk memanfaatkan keberagaman tersebut untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ia juga mulai memahami bahwa sebagai seorang pemimpin, tugasnya bukan hanya untuk memberikan perintah, tetapi juga untuk mendengarkan, memberi dukungan, dan memotivasi timnya. Ia belajar untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya mengandalkan keputusan pribadi,
tetapi juga membuka ruang bagi masukan dan ide dari orang lain. Membangun tim yang solid bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Arif membutuhkan waktu untuk menemukan orang-orang yang tepat dan untuk membangun hubungan saling percaya di antara anggota tim. Namun, setiap langkah yang diambil untuk memperkuat timnya adalah langkah penting menuju kesuksesan jangka panjang. Ia mulai melihat bahwa dengan tim yang tepat, bisnisnya tidak hanya akan berjalan lebih efisien, tetapi juga bisa berkembang lebih jauh lagi. Di sisi lain, Arif juga belajar bahwa membangun tim bukan hanya soal mencari orang yang kompeten, tetapi juga tentang membangun sebuah budaya yang menghargai kolaborasi, saling mendukung, dan bertumbuh bersama. Dan dengan setiap anggota tim yang bergabung, Arif semakin yakin bahwa perjalanan bisnisnya, meskipun penuh tantangan, akan lebih kuat dengan kekuatan kolektif yang dimiliki timnya. Dengan tim yang semakin kuat dan bisnis yang mulai berjalan dengan lebih lancar, Arif menyadari bahwa untuk tetap berada di depan dalam industri yang kompetitif, ia harus terus berinovasi. Menjadi pengusaha bukan hanya tentang mempertahankan apa yang telah dicapai, tetapi tentang terus bergerak maju, selalu mencari cara untuk meningkatkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ia tahu bahwa jika ia berhenti berinovasi, ia akan dengan cepat tertinggal oleh pesaing-pesaingnya yang terus beradaptasi. Pada awalnya, inovasi bagi Arif lebih berfokus pada peningkatan produk. Menu catering sehat yang ia tawarkan sudah cukup diterima, tetapi ia merasa masih ada ruang untuk pengembangan. Dengan masukan dari pelanggan dan tim, Arif mulai bereksperimen dengan resep baru, memperkenalkan pilihan makanan yang lebih variatif, dan menawarkan paket yang lebih fleksibel. Arif juga memperkenalkan layanan baru, yaitu Meal Plan Subscription, untuk pelanggan yang ingin mendapatkan pengantaran makanan sehat selama seminggu penuh. Layanan ini memberi kenyamanan lebih bagi pelanggan yang sibuk, sekaligus meningkatkan loyalitas mereka. Namun, inovasi Arif tidak hanya terbatas pada produk. Ia juga mulai mencari cara-cara baru untuk memasarkan usaha cateringnya. Salah satu ide brilian yang muncul dari diskusi dengan tim adalah memperkenalkan konsep food blog di media sosial yang bisa menarik perhatian lebih banyak orang. Arif tahu bahwa pelanggan muda dan pekerja profesional yang menjadi target pasar utamanya sangat aktif di media sosial, dan mereka sering mencari rekomendasi makanan sehat melalui platform ini. Dengan menggunakan media sosial, Arif mulai memperkenalkan resep-resep baru, berbagi tips mengenai pola makan sehat, dan mengundang influencer lokal untuk mencoba produk-produk cateringnya. Sementara itu, Arif juga menyadari pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Ia mulai mengadopsi sistem manajemen inventaris berbasis aplikasi untuk mengelola bahan baku yang digunakan dalam catering. Sebelumnya, Arif masih menggunakan metode manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Dengan sistem baru ini, ia bisa memantau stok bahan dengan lebih efisien dan menghindari pemborosan. Selain itu, Arif mulai mengintegrasikan sistem pemesanan online yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dengan mudah melalui aplikasi, tanpa harus menelepon atau datang langsung ke tempat. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga membantu Arif dan timnya mengelola pesanan dengan lebih cepat dan akurat. Arif juga belajar bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Terkadang, inovasi adalah tentang memperbaiki hal-hal yang sudah ada dan memberikan sentuhan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu contohnya adalah peningkatan pengalaman pelanggan di titik pengantaran. Arif menyadari bahwa pelanggan yang menerima makanan sehat dengan pengantaran yang cepat dan efisien akan lebih puas. Oleh karena itu, ia bekerja sama dengan layanan kurir lokal untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan dalam kondisi terbaik. Arif juga memperkenalkan kemasan ramah lingkungan yang lebih praktis, yang semakin populer di kalangan pelanggan yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Inovasi yang terus-menerus ini tidak hanya membawa Arif dan timnya menuju kesuksesan yang lebih besar, tetapi juga membuat mereka tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Arif kini mengerti bahwa dunia bisnis adalah dunia yang selalu berubah, dan untuk tetap bertahan, ia harus terus beradaptasi dan berinovasi tanpa henti. Setiap inovasi, baik besar maupun kecil, memberikan keuntungan yang signifikan, bukan hanya dalam hal pertumbuhan bisnis, tetapi juga dalam hal kepuasan pelanggan dan reputasi merek. Arif merasa bangga bahwa ia bisa membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dengan semangat inovasi yang terus berkobar, ia yakin bahwa perjalanan bisnisnya masih panjang dan penuh peluang. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya bisnis catering sehatnya, Arif menyadari bahwa salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis adalah kepercayaan pelanggan. Tanpa kepercayaan, pelanggan akan mudah beralih ke pesaing yang menawarkan produk serupa. Arif tahu bahwa untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ia harus selalu memberikan kualitas yang konsisten dan memastikan bahwa setiap pelanggan merasa dihargai. Awalnya, Arif menganggap bahwa cukup dengan memberikan produk yang baik sudah cukup untuk membuat pelanggan puas. Namun, seiring dengan berkembangnya bisnis, ia mulai memahami bahwa pengalaman pelanggan lebih dari sekedar kualitas produk. Ia harus bisa memberikan pengalaman yang tak terlupakan, yang membuat pelanggan merasa terhubung dengan merek yang ia bangun. Arif mulai fokus pada setiap aspek interaksi dengan pelanggan, mulai dari pemesanan, pengantaran, hingga layanan purna jual. Arif menanamkan dalam timnya bahwa pelanggan adalah aset yang paling berharga,
dan kepercayaan mereka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ia mengajarkan kepada timnya bahwa pelayanan yang ramah, responsif, dan penuh perhatian adalah kunci untuk membangun loyalitas pelanggan. Jika pelanggan merasa dihargai dan diprioritaskan, mereka tidak hanya akan kembali, tetapi juga akan merekomendasikan bisnis Arif kepada orang lain. Untuk itu, Arif memastikan bahwa timnya selalu siap sedia untuk menjawab pertanyaan pelanggan, menangani keluhan dengan cepat, dan memberikan solusi yang terbaik. Arif bahkan menciptakan sistem feedback yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan masukan mengenai produk dan layanan, yang kemudian digunakan untuk perbaikan terus-menerus. Salah satu momen yang sangat berkesan bagi Arif adalah ketika salah satu pelanggan setianya memberitahu bahwa ia sangat terkesan dengan bagaimana tim Arif menangani masalah ketika terjadi keterlambatan pengiriman pada suatu hari yang sibuk. Pelanggan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun pengirimannya terlambat, ia sangat menghargai cara tim Arif yang proaktif dalam memberi kabar lebih awal, meminta maaf, dan memberikan potongan harga untuk ketidaknyamanan yang terjadi. Bagi Arif, momen tersebut menjadi pembelajaran berharga bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun melalui pengiriman produk yang tepat waktu, tetapi juga melalui cara bisnis menghadapi situasi yang tidak sempurna. Selain itu, Arif juga mengerti pentingnya transparansi dalam bisnis. Ia tidak ingin ada keraguan atau ketidakpastian dari pelanggan mengenai apa yang mereka beli. Oleh karena itu, ia mulai menonjolkan informasi yang jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam setiap menu, memastikan bahwa pelanggan tahu persis apa yang mereka konsumsi. Arif juga mulai memperkenalkan label yang menunjukkan apakah suatu makanan bebas gluten, rendah kalori, atau sesuai dengan diet khusus lainnya. Ini memberikan rasa aman dan kepuasan lebih bagi pelanggan yang memiliki kebutuhan diet tertentu. Dengan langkah-langkah ini, Arif melihat bagaimana pelanggan mulai merasa lebih nyaman dan percaya pada bisnisnya. Tidak hanya jumlah pelanggan yang meningkat, tetapi lebih penting lagi, banyak dari mereka yang kembali lagi dan lagi, bahkan merekomendasikan usaha Arif kepada teman dan keluarga mereka. Arif belajar bahwa membangun kepercayaan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap elemen dalam bisnis. Kepercayaan bukan hanya diberikan, tetapi harus terus dipupuk dengan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut peduli terhadap kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Arif juga mulai berpikir lebih jauh tentang bagaimana ia bisa memberikan lebih dari sekedar produk dan layanan. Ia mulai mengembangkan program loyalitas untuk menghargai pelanggan setia yang telah mendukung bisnisnya sejak awal. Melalui program ini, pelanggan yang sering berlangganan akan mendapatkan berbagai keuntungan, seperti diskon khusus atau paket eksklusif. Dengan cara ini, Arif tidak hanya memberikan produk yang bernilai, tetapi juga pengalaman yang bernilai bagi pelanggan setianya. Kini, Arif menyadari bahwa keberhasilan bisnisnya tidak hanya bergantung pada produk yang ia tawarkan, tetapi juga pada hubungan yang ia bangun dengan pelanggan. Kepercayaan yang ia tanamkan telah menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Setiap pelanggan yang puas adalah satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan yang lebih besar. Arif tahu bahwa untuk terus berkembang, ia harus selalu menjaga hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Karena pada akhirnya, pelanggan adalah alasan utama mengapa bisnisnya bisa terus hidup dan berkembang. Saat bisnis Arif berkembang, ia mulai merasakan dampak dari pertumbuhan yang cepat. Penjualan meningkat, pelanggan semakin banyak, dan banyak aspek operasional yang perlu diatur dengan lebih cermat. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan karena usaha yang mulai membuahkan hasil, Arif juga menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis adalah mengelola keuangan dengan bijak. Meskipun pendapatan meningkat, ia merasa cemas dengan cash flow yang kadang-kadang tidak seimbang. Dan ia sadar bahwa jika tidak dikelola dengan hati-hati, keuangan yang sehat bisa dengan mudah terancam. Di awal-awal bisnis, Arif mengelola keuangan secara sederhana. Ia mencatat setiap transaksi dan mengelola uang dengan cara yang mudah diingat. Namun, dengan semakin berkembangnya bisnis, Arif tahu bahwa metode tersebut tidak akan cukup. Ia perlu sistem yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan rapi, dan yang lebih penting lagi, ia perlu merencanakan untuk pengeluaran masa depan seperti pengadaan bahan baku, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Arif memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan bisnis. Ia mengikuti kursus-kursus tentang keuangan dan berkonsultasi dengan Andi, temannya yang ahli di bidang keuangan, untuk memahami cara yang lebih baik dalam mengelola bisnisnya. Andi mengajarkan Arif tentang pentingnya membuat anggaran bulanan, mencatat pengeluaran secara detail, dan memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Arif belajar untuk membuat laporan keuangan yang lebih terstruktur, seperti laporan laba rugi dan neraca keuangan, yang membantunya untuk memahami seberapa sehat bisnisnya secara finansial. Salah satu hal pertama yang Arif lakukan adalah memperkenalkan sistem pengelolaan cash flow yang lebih jelas. Ia mulai menetapkan batasan yang ketat untuk pengeluaran, serta merencanakan biaya yang akan dikeluarkan di bulan-bulan mendatang. Arif juga memutuskan untuk membuat dana cadangan untuk keadaan darurat, seperti jika terjadi kerugian atau penurunan penjualan mendadak. Keputusan ini terasa sulit pada awalnya, karena ia harus mengorbankan sebagian dari pendapatan yang diperoleh, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk menjamin kelangsungan bisnisnya.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Arif dalam mengelola keuangan adalah membayar gaji karyawan secara tepat waktu dan tetap menjaga ketersediaan bahan baku. Beberapa bulan, ketika penjualan tidak stabil, Arif merasa tertekan untuk mengatur arus kas agar tidak mengalami defisit. Namun, ia belajar untuk tidak panik. Ia mulai mencari cara untuk menegosiasikan pembayaran dengan supplier, menawarkan sistem pembayaran bertahap yang lebih fleksibel. Hal ini membantu Arif untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnisnya, sembari menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Selain itu, Arif juga mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Ia menggunakan perangkat lunak akuntansi yang memudahkan untuk mencatat transaksi, memantau pengeluaran, dan mengatur anggaran dengan lebih efisien. Dengan perangkat lunak ini, Arif bisa memantau setiap pengeluaran dan pemasukan dengan lebih mudah, tanpa harus repot mengelola semuanya secara manual. Hal ini juga membantu Arif untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Namun, yang paling penting bagi Arif adalah pelajaran tentang kesabaran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Meskipun kadang-kadang ia merasa frustrasi dengan tekanan finansial, ia belajar untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Ia belajar untuk menunggu saat yang tepat dan menjaga keuangan bisnisnya dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan analisis yang matang. Arif menyadari bahwa mengelola keuangan bukan hanya tentang membuat keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga tentang memastikan bahwa bisnis tetap berjalan dengan stabil dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana, Arif merasakan dampak positif yang besar. Bisnisnya tidak hanya lebih stabil, tetapi ia juga merasa lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Arif belajar bahwa meskipun banyak aspek dalam berbisnis yang penuh ketidakpastian, keuangan adalah salah satu aspek yang bisa ia kendalikan dengan baik. Ia pun bertekad untuk terus menjaga disiplin dalam mengelola keuangan, karena ia tahu bahwa hanya dengan keuangan yang sehat, bisnisnya dapat berkembang lebih jauh lagi. Seiring berkembangnya bisnis catering sehat Arif, ia mulai menghadapi tantangan baru, persaingan. Awalnya, Arif hanya berfokus pada mengembangkan produk dan memastikan kualitasnya. Namun ia segera menyadari bahwa untuk tetap bertahan dalam dunia usaha yang kompetitif, ia perlu memahami pesaingnya. Di sekitar Arif, banyak bisnis serupa yang mulai bermunculan, dan beberapa di antaranya menawarkan harga yang lebih murah atau paket yang lebih menarik. Pada awalnya, Arif merasa cemas. Apakah usahanya bisa bertahan di tengah banyaknya kompetitor yang juga ingin memperebutkan pelanggan yang sama? Namun, alih-alih merasa terancam, Arif memutuskan untuk melihat persaingan sebagai peluang untuk belajar. Ia mulai melakukan riset tentang kompetitornya, mempelajari produk, harga, serta strategi pemasaran yang mereka gunakan. Salah satu hal yang ia pelajari adalah bahwa meskipun banyak pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah, tidak ada yang bisa menandingi kualitas dan layanan personal yang ia tawarkan. Arif sadar bahwa bisnisnya tidak hanya bersaing dalam hal harga, tetapi juga dalam hal pengalaman pelanggan. Ia memahami bahwa untuk membedakan bisnisnya, ia harus menonjolkan kekuatan utama yang dimiliki, yaitu komitmen terhadap kualitas dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Arif juga mulai belajar untuk tidak terlalu fokus pada harga. Meskipun harga penting, ia tahu bahwa pelanggan yang loyal tidak hanya mencari harga murah, tetapi juga nilai lebih yang mereka dapatkan dari produk dan layanan. Arif mulai memperkenalkan program-program loyalitas dan memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Seperti diskon khusus bagi pelanggan yang berlangganan dalam jangka panjang atau memberikan gratis ongkir untuk pembelian pertama mereka. Ini bukan hanya cara untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ia percaya bahwa pelanggan yang merasa dihargai akan lebih cenderung untuk tetap setia dan bahkan merekomendasikan bisnisnya kepada orang lain. Selain itu, Arif juga memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya, yaitu fleksibilitas. Sebagai usaha yang lebih kecil, Arif memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, permintaan dan kebutuhan pasar. Sementara pesaing besar terkadang terjebak dalam prosedur dan struktur yang lebih kaku, Arif bisa dengan cepat melakukan inovasi dan menyesuaikan diri dengan permintaan pelanggan. Misalnya, ketika banyak pelanggan yang mulai mencari makanan sehat berbasis plant-based, Arif segera merespons dengan menambah menu baru yang sesuai dengan tren tersebut. Ia juga memperkenalkan kemasan ramah lingkungan, yang semakin diminati oleh pasar yang peduli dengan keberlanjutan. Namun, Arif juga belajar bahwa persaingan bukan hanya soal memenangkan pasar, tetapi juga tentang saling menghormati. Meskipun ada persaingan yang ketat, Arif tidak ingin terjebak dalam perasaan negatif terhadap pesaing. Sebaliknya, ia mulai melihat bahwa kompetitor juga bisa menjadi sumber inspirasi dan kesempatan untuk belajar. Dalam beberapa kesempatan, Arif bertemu dengan beberapa pemilik usaha serupa dalam acara komunitas bisnis dan mereka saling bertukar ide. Ia menyadari bahwa dunia usaha bukanlah perlombaan di mana satu-satunya cara untuk menang adalah mengalahkan orang lain, tetapi lebih tentang membangun ekosistem di mana setiap pengusaha dapat berkembang bersama. Melalui pengalaman ini, Arif semakin yakin bahwa untuk bersaing secara sehat, ia harus fokus pada keunggulan yang dimiliki bisnisnya dan selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan.
Persaingan memang tidak bisa dihindari, tetapi Arif belajar untuk melihatnya sebagai pendorong untuk terus berinovasi dan menjadi lebih baik. Ia menyadari bahwa yang membuat bisnisnya bertahan bukan hanya karena harga atau produk, tetapi juga karena kemampuannya untuk selalu beradaptasi dengan perubahan pasar dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dengan memahami dan menghormati pesaing, Arif tahu bahwa ia dapat terus berkembang dalam industri yang semakin kompetitif ini, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip yang telah membawanya sejauh ini. Sukses yang diperoleh Arif tidak datang begitu saja, dan ia menyadari bahwa untuk terus berkembang, ia harus memperluas jaringan bisnisnya. Dengan tim yang semakin solid dan keuangan yang mulai stabil, Arif tahu bahwa koneksi dengan orang lain, baik itu pengusaha, pemasok, atau bahkan pelanggan potensial, adalah kunci untuk membuka peluang baru. Meskipun bisnisnya semakin besar, Arif tidak ingin terjebak dalam rutinitas yang sempit dan terbatas hanya pada lingkaran yang itu-itu saja. Ia memutuskan untuk lebih aktif membangun jaringan, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga melibatkan dirinya dalam komunitas bisnis yang lebih luas. Langkah pertama yang diambil Arif adalah menghadiri berbagai acara bisnis, baik seminar, konferensi, maupun pameran yang berhubungan dengan industri makanan sehat. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang memiliki visi yang sama atau bahkan lebih besar dari dirinya. Arif belajar untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, menjalin hubungan dengan orang-orang yang dapat memberikan wawasan baru, ide-ide segar, atau bahkan peluang kerjasama yang bisa saling menguntungkan. Dalam acara-acara tersebut, Arif bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan distribusi yang luas. Percakapan singkat dengan pengusaha ini membuka peluang bagi Arif untuk memperluas pasar ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain bertemu dengan orang-orang di luar perusahaan, Arif juga mulai membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemasok bahan baku. Sebelumnya, ia hanya berhubungan dengan pemasok melalui transaksi biasa, tetapi sekarang ia melihat pentingnya memiliki hubungan yang lebih personal. Ia menyadari bahwa jika bisa menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan berbasis kepercayaan dengan pemasok, ia akan mendapatkan keuntungan lebih, seperti diskon lebih baik, pengiriman lebih cepat, dan kualitas bahan baku yang lebih konsisten. Arif mulai mengunjungi pemasok-pemasoknya secara langsung, berbicara lebih banyak tentang kebutuhan bisnisnya, dan membangun komunikasi yang lebih terbuka. Selain itu, Arif juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan bisnisnya. Dengan semakin berkembangnya penggunaan platform digital, ia sadar bahwa media sosial bukan hanya alat untuk memasarkan produk, tetapi juga alat yang sangat efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan bisnis lain. Arif mulai lebih aktif di berbagai platform, baik untuk berbagi konten yang relevan dengan industri makanan sehat, maupun untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan pengusaha lain. Ia mendirikan grup diskusi online tentang makanan sehat, yang tidak hanya melibatkan pelanggan, tetapi juga para profesional lain di bidang kuliner dan kesehatan. Melalui grup ini, Arif mendapat banyak masukan berharga yang membantunya mengembangkan produk lebih lanjut dan memperkuat mereknya di pasar. Selain untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan pemasok, memperluas jaringan juga membuka pintu bagi Arif untuk menemukan mitra bisnis yang dapat memperkuat usaha cateringnya. Beberapa bulan setelah memulai perjalanan jaringan ini, Arif berhasil menemukan mitra yang bersedia bekerja sama untuk memperkenalkan layanannya ke pasar yang lebih besar. Mitra ini memiliki koneksi dengan berbagai gym dan pusat kebugaran di kota, tempat di mana banyak orang yang sangat peduli dengan pola makan sehat. Dengan kerjasama ini, Arif bisa menawarkan layanan catering sehat kepada anggota gym dan mendapatkan lebih banyak pelanggan yang memiliki gaya hidup sehat. Arif juga belajar bahwa memperluas jaringan bukan hanya soal mendapatkan keuntungan material, tetapi juga soal berbagi pengetahuan dan saling mendukung. Dalam setiap hubungan bisnis, ia berusaha untuk tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi orang lain. Dengan prinsip ini, Arif merasa bahwa hubungan yang dibangun tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga bisa berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan di masa depan. Saat Arif melihat kembali perjalanan bisnisnya, ia menyadari betapa pentingnya memperluas jaringan dalam perjalanan kesuksesannya. Jaringan yang kuat membuka banyak pintu yang sebelumnya tertutup dan memberi Arif kesempatan untuk berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Jaringan ini tidak hanya memberinya akses ke pasar yang lebih besar, tetapi juga memberi wawasan dan peluang yang terus berkembang. Arif tahu bahwa untuk terus sukses, ia harus terus memperluas jaringan bisnisnya, menjaga hubungan baik dengan semua mitra, dan selalu terbuka untuk kesempatan baru. Karena bagi Arif, kesuksesan tidak hanya tentang seberapa besar bisnisnya, tetapi juga tentang seberapa banyak orang yang bisa ia bantu dan ajak untuk tumbuh bersama. Dengan berkembangnya bisnisnya, Arif mulai menyadari bahwa untuk tetap kompetitif dan efisien, ia harus memanfaatkan teknologi yang dapat membantu mempermudah operasi sehari-hari. Pada awalnya, bisnis cateringnya dijalankan dengan metode manual, mulai dari pencatatan pesanan, pengelolaan bahan baku, hingga distribusi. Meskipun hal tersebut cukup efektif di tahap awal, Arif tahu bahwa semakin besar bisnisnya, semakin banyak aspek yang perlu dikelola, dan ketergantungan pada sistem manual mulai membatasi kecepatan dan akurasi operasionalnya. Inilah saatnya bagi Arif untuk mengintegrasikan teknologi dalam usahanya.
Arif mulai dengan mengimplementasikan sistem manajemen pesanan berbasis perangkat lunak yang memungkinkan pelanggan untuk memesan langsung melalui aplikasi dan situs web. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memilih menu, menentukan waktu pengantaran, dan bahkan mengatur langganan secara otomatis. Sebelumnya, semua pesanan dilakukan melalui telepon atau pesan singkat, yang memakan waktu lebih lama dan rentan kesalahan. Dengan sistem baru ini, Arif bisa lebih cepat memproses pesanan dan memastikan tidak ada kesalahan dalam pengiriman. Lebih dari itu, pelanggan juga lebih senang dengan kenyamanan yang ditawarkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan mereka. Tak hanya pesanan, Arif juga memanfaatkan teknologi dalam hal pengelolaan inventaris. Sebelumnya, ia harus memeriksa stok bahan baku secara manual, yang seringkali mengarah pada kekurangan atau pemborosan bahan. Untuk mengatasi masalah ini, Arif mulai menggunakan aplikasi manajemen inventaris yang memungkinkan dirinya untuk memantau stok bahan baku secara real-time, mengidentifikasi produk yang sering habis, dan merencanakan pengadaan bahan dengan lebih efisien. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan sistem pemesanan, sehingga ketika ada bahan yang hampir habis, otomatis pengingat akan dikirimkan kepada Arif dan timnya untuk melakukan pemesanan ulang. Dalam proses pengantaran, Arif juga tidak ketinggalan memanfaatkan teknologi. Dengan semakin meningkatnya volume pesanan, pengiriman menjadi salah satu tantangan terbesar dalam bisnisnya. Arif memperkenalkan sistem pelacakan pengiriman berbasis GPS, yang memungkinkan pelanggan untuk mengetahui status pengantaran mereka secara langsung melalui aplikasi. Hal ini tidak hanya memberi kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga membantu tim pengiriman untuk merencanakan rute yang paling efisien, mengurangi waktu dan biaya operasional. Lebih jauh lagi, Arif juga memanfaatkan media sosial dan analitik untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan menganalisis data yang didapat dari platform media sosial dan umpan balik pelanggan, Arif dapat mengetahui preferensi pelanggan, produk mana yang paling diminati, dan tren makanan sehat yang sedang berkembang. Data ini sangat berharga untuk mengoptimalkan penawaran menu dan strategi pemasaran. Arif juga belajar untuk menggunakan iklan berbayar di platform seperti Facebook dan Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tepat sasaran, berfokus pada individu yang tertarik dengan gaya hidup sehat. Di sisi lain, Arif juga belajar bahwa teknologi bukan hanya tentang perangkat lunak dan aplikasi, tetapi juga tentang meningkatkan proses internal. Misalnya, ia memperkenalkan sistem pelaporan otomatis yang memberikan laporan harian tentang penjualan, stok, dan pengeluaran bisnis. Sebelumnya, Arif harus mengumpulkan data secara manual, yang memakan waktu dan energi. Kini, dengan laporan otomatis, Arif dapat dengan cepat mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat waktu. Ini memberikan keunggulan kompetitif dalam mengambil langkah-langkah strategis secara cepat. Implementasi teknologi ini memang memerlukan investasi awal yang cukup besar, tetapi Arif menyadari bahwa biaya tersebut sebanding dengan manfaat yang didapat. Selain meningkatkan efisiensi operasional, teknologi juga memberikan Arif keuntungan dalam hal pengelolaan waktu dan sumber daya. Arif kini bisa lebih fokus pada hal-hal penting lainnya, seperti mengembangkan produk, memperluas jaringan, dan berinovasi. Sementara banyak aspek operasional dapat dijalankan secara otomatis dan efisien. Namun, Arif juga menyadari bahwa meskipun teknologi sangat membantu, itu tidak menggantikan pentingnya hubungan personal dengan pelanggan. Teknologi hanya alat, dan pada akhirnya, kepercayaan dan hubungan yang dibangun dengan pelanggan tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnisnya. Arif terus berusaha menjaga keseimbangan antara menggunakan teknologi untuk efisiensi dan mempertahankan sentuhan personal yang telah menjadi ciri khas layanan bisnisnya. Dengan teknologi yang semakin berkembang, Arif merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam bisnis. Ia tahu bahwa dunia bisnis tidak bisa lepas dari perubahan yang cepat, dan hanya dengan beradaptasi dan terus mengoptimalkan teknologi, ia bisa tetap relevan dan kompetitif. Teknologi bukan hanya mempercepat operasional, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Arif percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, bisnis catering sehatnya akan tumbuh lebih besar lagi, membawa dampak positif yang lebih luas, dan memberi manfaat lebih banyak bagi pelanggan yang semakin banyak. Seiring dengan kesuksesan bisnis yang semakin besar, Arif mulai merasakan tekanan yang datang dengan tanggung jawab yang semakin besar. Setiap hari, ia harus menghadapi tantangan baru, mulai dari keputusan penting dalam operasional, manajemen tim, hingga menjaga hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Di tengah kesibukan itu, Arif mulai merasa tergerus oleh rutinitas yang tidak pernah berhenti. Waktu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk beristirahat, semakin berkurang. Ia seringkali bekerja hingga larut malam, dan kadang-kadang, ia merasa bahwa hidupnya hanya berputar pada pekerjaan dan masalah bisnis. Suatu malam, setelah berhari-hari merasa lelah secara fisik dan emosional, Arif duduk sendiri di kantor, memandang layar komputer yang menampilkan laporan penjualan dan pengeluaran yang semakin membesar. Tiba-tiba, ia teringat akan percakapan dengan Budi, mentornya, yang pernah mengingatkannya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari bisnis yang berkembang, tetapi juga dari kualitas hidup yang ia jalani. Jangan sampai sukses dalam bisnis justru membuatmu kehilangan dirimu sendiri.
kata Budi waktu itu. Kata-kata itu kembali terngiang di telinga Arif. Ia menyadari bahwa meskipun bisnisnya sukses, ia telah mengabaikan bagian terpenting dalam hidupnya, kesehatan, keluarga, dan kebahagiaan pribadi. Dengan pemikiran itu, Arif mulai menyusun ulang prioritas hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia sangat mencintai pekerjaannya, ia juga harus menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan arah. Arif mulai membuat jadwal yang lebih terstruktur, dengan waktu yang jelas untuk bekerja, beristirahat, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Ia memutuskan untuk lebih disiplin dalam menjaga jam kerja dan menetapkan batas waktu untuk tidak membawa pekerjaan ke rumah. Arif belajar untuk delegasi tugas lebih banyak kepada tim, memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar agar ia bisa memiliki waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri dan keluarga. Selain itu, Arif juga mulai meluangkan waktu untuk berolahraga secara teratur. Sebelumnya, ia seringkali mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan fisik, tetapi kini ia memahami bahwa tubuh yang sehat akan membantunya bekerja dengan lebih produktif dan lebih fokus. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, Arif menyempatkan diri untuk berlari atau bersepeda selama setengah jam. Aktivitas fisik ini tidak hanya membantunya menjaga kesehatan, tetapi juga memberi kesempatan untuk merenung, melepaskan stres, dan memulai hari dengan pikiran yang lebih jernih. Arif juga menyadari bahwa ia harus memberi lebih banyak perhatian pada keluarganya. Ia tidak ingin anak-anak dan istrinya merasa terabaikan karena kesibukannya. Maka, setiap akhir pekan, Arif berusaha untuk meluangkan waktu khusus untuk berkumpul bersama keluarga. Baik itu sekedar makan malam bersama, pergi berlibur, atau bahkan hanya menghabiskan waktu di rumah. Ia merasa bahwa waktu yang dihabiskan dengan keluarga adalah salah satu cara untuk mengingatkan dirinya akan tujuan sebenarnya dalam hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama orang-orang yang ia cintai. Dengan waktu yang lebih seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, Arif merasa lebih tenang dan lebih mampu mengelola stres. Ia mulai melihat dampak positif dari perubahan ini, baik dalam hal kinerja bisnis maupun hubungan pribadi. Timnya menjadi lebih mandiri dan efisien, karena Arif telah memberikan mereka kepercayaan lebih dalam menjalankan bisnis. Di sisi lain, Arif merasa lebih segar dan bersemangat setiap kali kembali ke pekerjaan, karena ia telah memberi diri waktu untuk mengisi ulang energi fisik dan emosionalnya. Melalui perjalanan ini, Arif belajar bahwa kesuksesan dalam bisnis bukan hanya soal mencapai target atau memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dalam hidup. Arif tahu bahwa untuk terus maju dalam bisnis, ia harus menjaga keseimbangan mental, fisik, dan emosional. Dengan kesehatan yang baik, waktu untuk keluarga, dan ruang untuk dirinya sendiri, Arif merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Ia yakin bahwa dengan keseimbangan hidup yang lebih baik, ia dapat memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk bisnisnya, tetapi juga untuk dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Setelah mengalami banyak tantangan dan berhasil mengatasi sebagian besar hambatan, Arif merasa bahwa kini saat yang tepat untuk fokus pada aspek yang lebih besar dari bisnisnya, membangun merek yang kuat. Sebelumnya, bisnis catering sehat yang ia jalankan lebih berfokus pada produk dan layanan, tetapi Arif menyadari bahwa untuk dapat bertahan dalam dunia yang semakin kompetitif, ia perlu menciptakan identitas yang jelas yang bisa dikenali dan dihargai oleh pelanggan. Sebuah merek yang kuat tidak hanya menjual produk, tetapi juga nilai, visi, dan pengalaman yang membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Arif mulai dengan merenungkan kembali visi dan misi bisnisnya. Apa yang ingin ia capai melalui bisnis catering sehat ini? Apa yang membuat bisnisnya berbeda dari pesaing lain? Dalam proses ini, Arif menyadari bahwa fokus utama bisnisnya adalah bukan hanya menawarkan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk hidup lebih sehat, tanpa mengorbankan rasa dan kenyamanan. Arif ingin bisnisnya dikenal bukan hanya sebagai penyedia catering, tetapi sebagai mitra bagi mereka yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik. Dengan visi yang lebih jelas, Arif mulai merumuskan nilai-nilai yang ingin ia tanamkan dalam mereknya. Kualitas, kepercayaan, kenyamanan, dan inovasi. Ia ingin setiap produk yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai ini, dan ia ingin pelanggan merasa bahwa mereka memilih lebih dari sekadar makanan sehat. Mereka memilih gaya hidup yang lebih baik. Arif juga menyadari bahwa konsistensi dalam penyampaian pesan merek adalah kunci. Mulai dari logo, desain kemasan, hingga cara bisnisnya berinteraksi dengan pelanggan, semuanya harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Langkah pertama yang Arif ambil adalah memperbarui logo dan desain kemasan produk. Ia tahu bahwa kemasan bukan hanya alat untuk membungkus makanan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan dan menciptakan kesan pertama yang baik. Arif bekerja sama dengan seorang desainer grafis untuk membuat logo yang lebih modern dan mudah dikenali, serta desain kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ia ingin setiap pelanggan yang menerima paket cateringnya merasa bangga dengan apa yang mereka beli, dan tahu bahwa mereka mendukung produk yang peduli terhadap kualitas dan lingkungan. Arif juga mulai memperkuat kehadirannya di media sosial. Ia membuat akun bisnis di platform seperti Instagram dan Facebook, yang memungkinkan bisnisnya untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Di sana, Arif membagikan tidak hanya promosi atau menu terbaru, tetapi juga cerita tentang bagaimana produk cateringnya diproduksi, kisah inspiratif dari pelanggan yang telah menjalani pola makan sehat,
dan berbagai tips gaya hidup sehat. Dengan cara ini, Arif tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi juga membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan dan menciptakan komunitas yang lebih besar di sekitar mereknya. Seiring berjalannya waktu, merek bisnis catering sehat Arif mulai dikenal lebih luas. Pelanggan merasa terhubung dengan apa yang ditawarkan, dan mereka merasa bahwa merek ini tidak hanya menjual makanan, tetapi juga sebuah tujuan. Kepercayaan yang dibangun melalui kualitas produk dan pengalaman pelanggan yang positif mulai menghasilkan loyalitas yang kuat. Banyak pelanggan yang kembali lagi, bahkan membawa teman-teman mereka untuk mencoba produk Arif. Arif melihat bahwa dengan memperkuat merek dan konsisten dalam menyampaikan pesan yang jelas, bisnisnya tidak hanya mendapatkan pelanggan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Membangun merek yang kuat memang memerlukan waktu, tetapi Arif merasa bahwa ia telah berada di jalur yang benar. Ia sadar bahwa merek yang kuat tidak hanya tercipta dari produk yang baik, tetapi juga dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana itu diterima oleh pelanggan. Arif tidak hanya ingin bisnisnya bertahan, tetapi ia ingin bisnisnya berkembang dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dengan merek yang kuat, ia tahu bahwa ia bisa membangun hubungan yang lebih langgeng dengan pelanggan, serta membuka lebih banyak peluang untuk pertumbuhan bisnis ke depannya. Kini, dengan merek yang semakin dikenali, Arif merasa lebih yakin dalam mengambil langkah-langkah besar ke depan. Ia tahu bahwa membangun brand yang kuat adalah sebuah perjalanan panjang, tetapi dengan visi yang jelas dan komitmen terhadap kualitas, ia percaya bahwa bisnisnya akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dengan setiap produk yang dikirim, setiap pelanggan yang puas, dan setiap langkah inovatif yang diambil, Arif merasa semakin dekat dengan tujuan akhirnya, menjadi merek yang dipercaya dan diandalkan dalam dunia makanan sehat. Sukses yang telah diraih Arif tidak membuatnya berhenti untuk terus berkembang. Sebaliknya, ia menyadari bahwa untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia harus berani mengambil risiko yang lebih besar. Dunia bisnis tidak pernah stabil, dan semakin besar usaha yang dijalankan, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Arif tahu bahwa untuk melangkah maju, ia tidak bisa selalu berada di zona nyaman. Risiko adalah bagian dari perjalanan setiap pengusaha, dan dengan setiap risiko yang diambil, ada peluang untuk tumbuh lebih besar. Namun, Arif juga sadar bahwa risiko yang diambil haruslah cerdas, terukur, dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Suatu hari, Arif mendapatkan tawaran untuk memperluas jangkauan pasarnya ke kota-kota besar lainnya. Sebuah perusahaan pemasaran besar menghubunginya dan menawarkan kerjasama untuk membuka cabang di beberapa kota besar, dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Tawaran ini membawa serta potensi keuntungan besar, tetapi juga datang dengan risiko yang tak kalah besar. Arif tahu bahwa ekspansi ke pasar baru berarti lebih banyak pengeluaran, lebih banyak persaingan, dan kebutuhan akan sumber daya yang lebih besar. Ia harus berpikir matang-matang sebelum membuat keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, Arif mengingat semua pengalaman yang telah ia lewati. Ia tahu bahwa risiko adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis, tetapi ia harus memastikan bahwa langkah yang diambil bukan hanya berdasarkan keinginan untuk tumbuh, tetapi juga berdasarkan analisis yang cermat. Arif melakukan riset pasar lebih mendalam, berbicara dengan pengusaha yang sudah berpengalaman dalam melakukan ekspansi, dan berdiskusi dengan tim manajer serta mentor. Semua input yang ia peroleh membantunya untuk melihat gambaran lebih jelas mengenai potensi pasar baru, tantangan yang mungkin dihadapi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semua faktor, Arif memutuskan untuk mengambil risiko tersebut, tetapi dengan pendekatan yang hati-hati. Ia memilih untuk memulai ekspansi secara bertahap, memilih satu kota besar terlebih dahulu sebagai uji coba. Ia tidak langsung membuka banyak cabang sekaligus, tetapi mulai dengan satu lokasi dan melihat bagaimana pasar merespons. Ini adalah langkah cerdas yang memungkinkan Arif untuk mengelola risiko lebih baik, sembari memonitor hasil dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan pengelolaan yang hati-hati dan pendekatan yang terukur, Arif merasa lebih percaya diri untuk melangkah ke depan. Ekspansi awal berjalan cukup sukses. Di kota pertama, respons dari pelanggan sangat positif, dan Arif mulai melihat keuntungan yang signifikan. Namun, seperti yang Arif duga, tantangan baru muncul. Ia harus menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, persaingan yang semakin ketat, dan kebutuhan untuk memperkuat manajemen yang lebih besar. Arif memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki sistem internalnya. Ia memperkenalkan manajer cabang untuk mengelola operasional sehari-hari dan mulai menyusun prosedur operasional standar, SOP, yang jelas untuk memastikan bahwa setiap cabang dapat berjalan dengan efisien. Di tengah tantangan yang dihadapi, Arif semakin yakin bahwa risiko yang ia ambil, meskipun besar, telah membawa hasil yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia belajar bahwa keberanian untuk mengambil risiko cerdas tidak hanya melibatkan keberanian menghadapi ketidakpastian, tetapi juga kesiapan untuk mengelola risiko tersebut dengan bijak. Arif juga menyadari bahwa risiko yang diambil harus selalu diimbangi dengan kesiapan untuk menyesuaikan diri dan belajar dari setiap pengalaman. Keputusan untuk ekspansi ini tidak hanya meningkatkan omset bisnis Arif, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan, pengelolaan sumber daya,
dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Arif kini lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah besar di masa depan, namun ia selalu mengingat bahwa setiap keputusan harus didasari oleh pemahaman yang mendalam dan kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Dengan risiko yang berhasil dikelola, Arif merasa bahwa perjalanan bisnisnya semakin matang. Ia tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, ia harus terus berani mengambil langkah-langkah besar, tetapi dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang cermat. Dengan pendekatan ini, Arif merasa siap untuk terus berkembang dan meraih peluang baru, sambil memastikan bahwa setiap risiko yang diambil adalah langkah yang membawa bisnisnya ke arah yang lebih baik. Setelah sukses dengan langkah pertama ekspansi di kota besar, Arif merasa semakin yakin bahwa bisnis catering sehatnya memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Keberhasilan ini memberinya keyakinan bahwa langkah besar yang sebelumnya terasa menakutkan, kini menjadi peluang nyata. Namun, Arif tahu bahwa ekspansi ke pasar baru bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap langkah memerlukan perencanaan yang lebih matang, terutama dalam memahami karakter pasar yang berbeda di setiap wilayah. Arif menyadari bahwa tantangan yang dihadapi di pasar lokal tidak akan sama dengan tantangan di kota-kota besar lainnya, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Arif mulai melakukan riset pasar yang lebih mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan di pasar baru. Ia berbicara dengan para ahli yang mengerti seluk-beluk pasar makanan sehat di kota besar lainnya dan menggali lebih dalam mengenai potensi pasar yang belum dimanfaatkan. Salah satu temuan penting yang Arif peroleh adalah bahwa meskipun banyak orang di kota besar yang tertarik dengan gaya hidup sehat, mereka juga mencari kemudahan dan kenyamanan dalam membeli makanan sehat, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat. Arif menyadari bahwa di pasar baru, kecepatan pengiriman dan fleksibilitas dalam pemesanan adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dengan wawasan ini, Arif memutuskan untuk memperkenalkan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut. Ia memperkenalkan opsi pemesanan online yang lebih user-friendly dan bekerja sama dengan aplikasi pengantaran makanan yang sudah populer di kota tersebut. Arif juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengiriman, dengan menggunakan sistem pelacakan berbasis GPS yang memudahkan pelanggan untuk memantau status pesanan mereka secara real-time. Hal ini tidak hanya memberi kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga mempercepat proses pengantaran, yang menjadi faktor penting bagi mereka yang memiliki waktu terbatas. Selain itu, Arif juga menyesuaikan menu dan paket layanan untuk lebih menarik pelanggan dari berbagai latar belakang. Ia memperkenalkan variasi menu yang lebih banyak, dengan pilihan paket sesuai dengan gaya hidup yang berbeda, mulai dari paket diet rendah kalori hingga paket makanan sehat untuk para atlet. Dengan memahami bahwa setiap pasar memiliki preferensi yang unik, Arif memastikan bahwa usahanya dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, sehingga tidak hanya menarik segmen pasar tertentu, tetapi bisa menggait lebih banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Namun, meskipun banyak perencanaan yang matang, Arif tahu bahwa ekspansi selalu membawa tantangan baru, seperti kompetisi yang semakin ketat, serta pengelolaan operasional yang lebih kompleks. Arif memperkenalkan sistem manajemen cabang yang lebih terstruktur, dengan melibatkan manajer cabang yang berpengalaman untuk mengelola operasional di setiap lokasi baru. Dengan membangun tim yang kuat di setiap cabang dan memberikan pelatihan yang intensif, Arif memastikan bahwa setiap cabang berjalan dengan standar yang sama, menjaga kualitas dan konsistensi produk serta pelayanan yang sudah dibangun. Langkah ekspansi ini terbukti memberikan hasil yang positif. Dalam beberapa bulan, cabang-cabang baru mulai berkembang pesat, dan Arif mendapatkan lebih banyak pelanggan di kota-kota besar yang sebelumnya sulit dijangkau. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bisnisnya, tetapi juga memperluas jaringan pelanggan yang lebih luas. Arif merasa bahwa setiap cabang baru yang dibuka adalah langkah lebih dekat untuk mewujudkan visinya, menjadikan bisnis catering sehatnya sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli dengan pola makan sehat dan gaya hidup yang lebih baik. Namun, Arif juga belajar banyak dari perjalanan ekspansi ini. Ia menyadari bahwa setiap pasar baru membawa tantangan yang berbeda, dan untuk tetap bertahan dan berkembang, ia harus selalu siap untuk beradaptasi dengan cepat. Arif tahu bahwa untuk mempertahankan kesuksesan dalam jangka panjang, ia harus terus mendengarkan pelanggan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap aspek dari bisnisnya, serta berinovasi untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Ia tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang ia peroleh di awal perjalanan bisnisnya. Sukses bukan hanya tentang berapa banyak cabang yang dibuka, tetapi bagaimana bisnis tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan, dimanapun mereka berada. Kini, Arif merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan besar di depan. Dengan pengalaman yang semakin bertambah, ia yakin bahwa setiap langkah yang diambil dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, akan membuka peluang lebih besar lagi bagi masa depan bisnisnya. Ekspansi ke pasar baru bukan hanya langkah besar untuk bisnisnya, tetapi juga langkah besar untuk dirinya pribadi, sebagai seorang pengusaha yang terus belajar dan tumbuh, sambil memberikan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat. Setelah melalui berbagai liku perjuangan dalam mengembangkan bisnis catering sehatnya, Arif mulai merasakan dampak dari kepemimpinannya yang semakin terlihat. Meskipun usaha yang ia jalankan semakin besar,
Arif merasa bahwa kunci dari kesuksesan jangka panjang bukan hanya soal produk yang berkualitas atau strategi pemasaran yang canggih, tetapi tentang bagaimana ia memimpin dengan integritas dan memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Arif memahami bahwa sebagai pemimpin, setiap keputusan yang ia buat akan berdampak pada banyak orang. Keputusan-keputusan itu tidak hanya mempengaruhi bisnis, tetapi juga kehidupan para karyawan dan mitra yang bergantung pada usaha tersebut. Oleh karena itu, Arif selalu berusaha untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam setiap pertemuan dengan tim, ia memastikan bahwa komunikasi berjalan terbuka dan setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai. Ia tahu bahwa hanya dengan menciptakan budaya kerja yang berbasis pada kepercayaan dan rasa saling menghormati, timnya akan bekerja dengan lebih semangat dan produktif. Salah satu momen yang menguji integritas Arif terjadi ketika ia harus memutuskan apakah akan melanjutkan kerjasama dengan seorang pemasok yang telah terbukti memberikan kualitas bahan baku yang kurang konsisten. Meskipun pemasok ini menawarkan harga yang lebih rendah, Arif tahu bahwa jika ia melanjutkan hubungan bisnis ini, biaya operasional akan lebih rendah, tetapi ia juga sadar bahwa kualitas produk yang kurang memadai dapat merusak reputasi merek yang telah ia bangun. Dengan prinsip yang teguh pada kualitas dan komitmennya untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan, Arif memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan pemasok tersebut. Meskipun keputusan itu berarti biaya yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Keputusan ini, meskipun sulit, menunjukkan bahwa integritas dalam bisnis tidak hanya tentang memilih jalan yang mudah, tetapi tentang memilih jalan yang benar, meskipun itu penuh dengan tantangan. Selain itu, Arif juga berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam setiap aspek bisnisnya. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, baik itu mengenai harga, produk, atau bahkan kebijakan internal perusahaan, selalu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengadakan rapat rutin dengan tim untuk membahas pencapaian dan tantangan bisnis, serta memberikan update mengenai keuangan dan arah perusahaan. Dengan cara ini, Arif tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat keputusan penting, tetapi juga memberi kesempatan bagi timnya untuk berkontribusi dalam merumuskan strategi dan mengidentifikasi solusi atas masalah yang ada. Arif juga mengerti bahwa integritas bukan hanya soal tindakan yang terlihat oleh orang lain, tetapi juga tentang bagaimana ia bertindak ketika tidak ada yang melihat. Salah satu hal yang selalu ia pegang teguh adalah memastikan bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan dengan jujur dan adil, baik dengan pelanggan, mitra, maupun pemasok. Ia menolak segala bentuk praktik curang atau tidak etis, meskipun itu mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek. Arif percaya bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang dibangun dengan fondasi yang kuat dan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik. Kejujuran dan integritas adalah dua pilar yang harus dijaga, karena tanpa keduanya, sebuah bisnis tidak akan bertahan lama. Keputusan-keputusan yang diambil Arif dalam memimpin bisnisnya dengan integritas mulai terlihat hasilnya. Timnya semakin solid, dan pelanggan semakin loyal karena mereka tahu bahwa mereka bisa mempercayai produk dan layanan yang diberikan. Merek bisnisnya pun semakin kuat, tidak hanya karena kualitas produk, tetapi juga karena nilai-nilai yang diusung oleh bisnis tersebut. Pelanggan tidak hanya memilih bisnis Arif karena makanan sehat yang ditawarkan, tetapi juga karena mereka merasa terhubung dengan merek yang berpegang pada prinsip dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Arif merasa bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan integritas, berpegang pada nilai-nilai yang benar, dan tidak takut untuk membuat keputusan yang sulit demi kebaikan jangka panjang. Ia tahu bahwa perjalanan bisnisnya masih panjang, namun dengan integritas sebagai landasan, ia yakin bahwa ia bisa menghadapi segala tantangan dan terus mengembangkan bisnisnya dengan cara yang benar. Bagi Arif, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana ia memimpin dengan hati dan prinsip yang tak tergoyahkan. Tidak ada perjalanan bisnis yang mulus, dan Arif semakin menyadari bahwa setiap pengusaha pasti akan menghadapi krisis pada suatu titik dalam perjalanan mereka. Meskipun bisnis catering sehat yang ia jalankan telah berkembang pesat dan ia telah memimpin dengan integritas, Arif tidak bisa terhindar dari kenyataan bahwa dunia bisnis adalah dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Pada suatu titik, sebuah krisis besar menghampiri bisnisnya. Permasalahan dimulai dengan lonjakan harga bahan baku yang sangat signifikan, terutama karena bencana alam yang terjadi di beberapa daerah penghasil bahan makanan utama yang ia gunakan. Biaya produksi naik drastis, dan Arif terpaksa harus mencari cara untuk tetap menjaga harga produk agar tetap terjangkau bagi pelanggan, tanpa mengorbankan kualitas yang sudah menjadi ciri khas bisnisnya. Pada awalnya, Arif merasa panik. Bagi seorang pengusaha yang baru mulai merasakan kesuksesan, krisis ini seolah menjadi ancaman yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, Arif segera mengingat kembali prinsip-prinsip yang telah membawanya sejauh ini. Integritas, inovasi, dan kemampuan untuk bertindak dengan tenang dalam menghadapi tantangan. Ia tahu bahwa dalam menghadapi krisis, ia tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Arif memutuskan untuk segera mengadakan pertemuan darurat dengan tim manajer dan anggota tim lainnya untuk merumuskan solusi yang tepat. Dalam pertemuan tersebut, Arif dan timnya menganalisis berbagai pilihan yang ada.
Mereka mulai mengevaluasi kembali pemasok bahan baku, mencari alternatif bahan yang lebih murah namun tetap berkualitas, dan mempertimbangkan apakah harga produk perlu dinaikkan atau jika ada cara lain untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengurangi kualitas. Arif juga memutuskan untuk berbicara langsung dengan pelanggan setianya untuk memberi penjelasan tentang situasi yang sedang dihadapi dan bagaimana bisnisnya berupaya menjaga kualitas tanpa menaikkan harga terlalu drastis. Dengan transparansi yang Arif terapkan, pelanggan menghargai usaha yang dilakukan, dan sebagian besar tetap setia, meskipun mereka menyadari ada sedikit perubahan harga. Namun, yang paling penting adalah bagaimana Arif mengelola krisis ini dengan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Setelah berhasil menyelesaikan masalah harga bahan baku, Arif menyadari bahwa ia perlu membangun ketahanan dalam sistem bisnisnya agar lebih siap menghadapi krisis serupa di masa depan. Arif mulai merencanakan diversifikasi produk, dengan mengembangkan menu-menu yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Ia juga mulai memikirkan cara untuk memperkuat hubungan dengan pemasok jangka panjang agar terhindar dari lonjakan harga yang mendadak. Arif juga sadar bahwa krisis ini memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya memiliki dana cadangan untuk keadaan darurat. Sebelumnya, ia terlalu fokus pada pengembangan produk dan ekspansi, tanpa benar-benar mempersiapkan cadangan untuk situasi yang tidak terduga. Kini, Arif mulai merencanakan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan bisnis untuk membangun dana darurat, yang bisa digunakan untuk menanggulangi biaya tak terduga dan menjaga kelangsungan bisnis saat krisis datang lagi. Krisis yang dialami Arif, meskipun sangat menantang, akhirnya menjadi titik balik yang membuat bisnisnya lebih kuat dan lebih tahan banting. Ia belajar bahwa kemampuan untuk menangani krisis dengan tenang dan terencana, serta mengambil langkah preventif sebelum masalah besar muncul, adalah kunci untuk mengurangi kerugian dan memperkuat fondasi bisnis. Arif juga semakin yakin bahwa untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, ia harus lebih fokus pada perencanaan jangka panjang dan menjaga fleksibilitas dalam setiap aspek operasional. Dengan krisis yang berhasil dilewati, Arif merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ia tahu bahwa dunia bisnis selalu berubah, dan setiap krisis adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Meskipun Arif tidak bisa menghindari setiap masalah yang datang, ia semakin percaya bahwa dengan perencanaan yang matang, ketahanan mental, dan tim yang solid, bisnisnya akan selalu mampu bertahan dan berkembang, bahkan di tengah kesulitan. Setelah berhasil mengatasi krisis dan menjalani berbagai tantangan, Arif semakin sadar bahwa kunci utama dalam bisnis adalah kesediaan untuk terus belajar dan menerima umpan balik, baik dari pelanggan, tim, maupun kompetitor. Meskipun ia telah meraih banyak keberhasilan, Arif tahu bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari rasa puas diri, tetapi dari kemampuan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dalam setiap langkahnya, ia mengingat bahwa dunia bisnis selalu bergerak maju, dan untuk tetap relevan, ia harus mampu mendengar dan belajar dari setiap pengalaman. Arif mulai membuka diri terhadap kritik dan masukan yang diterima, baik dari pelanggan maupun anggota timnya. Selama ini, ia seringkali merasa bahwa banyak hal yang ia lakukan sudah benar, tetapi ia mulai menyadari bahwa untuk tumbuh, ia perlu mengatasi rasa defensif yang sering muncul ketika mendengar kritik. Salah satu perubahan besar yang ia lakukan adalah mulai meminta secara aktif umpan balik dari pelanggannya. Dalam beberapa kesempatan, Arif melakukan survei kepuasan pelanggan secara langsung, menanyakan kepada mereka apa yang mereka sukai dan apa yang perlu diperbaiki dalam layanan atau produk yang ia tawarkan. Pada awalnya, Arif merasa cemas dengan kemungkinan mendapatkan kritik tajam. Namun, setelah menerima umpan balik yang jujur dan konstruktif, ia menyadari bahwa kritik tersebut justru membantunya untuk melihat celah yang sebelumnya tidak ia sadari. Misalnya, beberapa pelanggan mengeluhkan bahwa mereka merasa menu catering yang ditawarkan kurang bervariasi, terutama bagi mereka yang memiliki preferensi makanan tertentu. Masukan tersebut membuat Arif berpikir lebih jauh tentang bagaimana menyesuaikan menu dan memperkenalkan opsi baru yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Tidak hanya dari pelanggan, Arif juga menerima banyak masukan berharga dari tim manajernya. Beberapa manajer cabang memberikan kritik mengenai prosedur operasional yang dirasa masih terlalu rumit, sehingga memperlambat proses pengiriman dan pengelolaan stok bahan baku. Arif menyadari bahwa meskipun ia sudah menciptakan sistem yang baik, ada ruang untuk perbaikan. Berdasarkan umpan balik dari tim, Arif mulai menyederhanakan beberapa prosedur, memperkenalkan sistem otomatisasi yang lebih efisien, dan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada timnya untuk mengoptimalkan operasional. Selain itu, Arif juga belajar banyak dari kompetitor. Ia tidak lagi melihat pesaing sebagai ancaman, tetapi sebagai sumber inspirasi. Arif mulai mengamati cara-cara inovatif yang diterapkan oleh pesaingnya dalam mengelola pemasaran dan pengembangan produk. Ia mendatangi beberapa pengusaha lain dalam komunitas bisnis untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Melalui percakapan-percakapan ini, Arif mendapatkan wawasan baru yang membantu mengasah strategi bisnisnya lebih tajam. Salah satu hal yang ia pelajari adalah pentingnya pemanfaatan data pelanggan dalam merancang produk yang lebih tepat sasaran. Ia kemudian memutuskan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan,
baik itu dalam menciptakan menu baru maupun dalam merencanakan kampanye pemasaran. Arif semakin sadar bahwa setiap umpan balik, baik positif maupun negatif, adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan bisnisnya. Ia belajar untuk tidak melihat kegagalan atau kritik sebagai hal yang menjatuhkan, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan diri dan menjadi lebih baik. Sebagai pemimpin, Arif tidak hanya ingin menjadi contoh dalam hal keputusan bisnis yang sukses, tetapi juga dalam hal sikap yang terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan. Dengan terus menerima umpan balik dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapai, Arif merasa lebih siap untuk mengatasi tantangan besar yang mungkin datang di masa depan. Dengan perubahan mindset ini, Arif merasa bahwa bisnisnya semakin matang. Ia kini memiliki tim yang lebih solid, pelanggan yang lebih loyal, dan proses bisnis yang lebih efisien. Lebih dari itu, Arif merasa bahwa perjalanan bisnisnya telah mengajarkan banyak hal tidak hanya tentang kewirausahaan, tetapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Ia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal mencapainya, tetapi juga tentang bagaimana terus berkembang, belajar dari setiap langkah, dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam prosesnya. Arif tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan masih banyak yang bisa dipelajari. Tetapi yang terpenting, ia kini lebih siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang lebih bijaksana dan penuh kesiapan. Setelah melalui berbagai tantangan dan meraih kesuksesan yang semakin besar, Arif merasa bahwa keberhasilan bisnisnya tidak hanya miliknya, tetapi juga milik banyak orang yang telah mendukungnya sejak awal. Dari timnya, pelanggan setia, hingga mitra bisnis yang berbagi visi dengan dirinya, semua pihak memiliki peran penting dalam perjalanan ini. Arif menyadari bahwa salah satu cara terbaik untuk merayakan dan memperkuat kesuksesan tersebut adalah dengan memberikan kembali kepada masyarakat. Ia ingin bisnisnya tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Arif mulai berpikir untuk mengintegrasikan misi sosial dalam visi bisnisnya. Ia ingin menggunakan platform yang telah ia bangun untuk memberdayakan orang-orang di sekitarnya, khususnya mereka yang kurang beruntung atau memiliki keterbatasan. Sebagai langkah pertama, Arif memutuskan untuk menjalankan program donasi makanan sehat bagi keluarga kurang mampu di daerahnya. Setiap bulan, bisnis cateringnya akan menyumbangkan sejumlah porsi makanan sehat yang dapat membantu mereka yang membutuhkan. Arif merasa bahwa dengan cara ini, ia bisa memberikan manfaat lebih besar bagi komunitas, bukan hanya sekadar produk yang mereka beli. Selain itu, Arif juga mulai berpikir untuk menciptakan peluang bagi orang-orang yang membutuhkan keterampilan di bidang kuliner dan bisnis. Ia mulai mengembangkan program pelatihan untuk pemuda di komunitas sekitar, memberikan mereka kesempatan untuk belajar tentang bisnis makanan sehat dan keterampilan memasak yang dapat membuka peluang kerja baru. Arif percaya bahwa selain memberikan donasi, yang lebih penting adalah memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mandiri dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang ada, Arif berharap dapat membantu mereka yang kurang beruntung untuk mendapatkan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka. Salah satu inisiatif sosial yang juga Arif jalankan adalah bekerja sama dengan lembaga sosial yang mendukung kesehatan mental. Arif sadar bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kesejahteraan mental. Ia berkolaborasi dengan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dalam mendukung kesehatan mental. Arif mengadakan workshop dan seminar, di mana ia berbagi pengetahuan tentang hubungan antara makanan sehat dan kesejahteraan mental. Ini menjadi cara bagi Arif untuk memberi kontribusi lebih kepada masyarakat, sekaligus menambah nilai lebih bagi bisnisnya dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat secara holistik. Program-program sosial yang ia jalankan ternyata mendapat sambutan yang sangat positif, baik dari pelanggan maupun masyarakat sekitar. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh langkah Arif untuk berbagi keberhasilan dan memberdayakan orang lain. Arif melihat bahwa dalam menjalankan bisnis, kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada orang lain. Ia merasa bahwa dengan mengintegrasikan misi sosial ke dalam bisnis, ia tidak hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga kebahagiaan sejati karena dapat memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi dunia. Melalui program-program sosial ini, Arif menyadari bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki tujuan lebih besar dari sekadar menghasilkan uang. Bisnis yang memberi dampak positif bagi masyarakat, membantu orang lain, dan menciptakan perubahan sosial yang baik adalah bisnis yang dapat bertahan lama dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dengan kesadaran ini, Arif merasa semakin mantap untuk terus mengembangkan bisnisnya, tidak hanya sebagai sebuah perusahaan, tetapi sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada masyarakat dan dunia. Sekarang, dengan visi yang lebih luas dan misi sosial yang lebih jelas, Arif merasa bahwa kesuksesan bisnisnya tidak hanya dapat diukur dari angka-angka penjualan, tetapi juga dari bagaimana ia mampu memberi dampak positif bagi banyak orang. Ia percaya bahwa dengan terus berbagi dan memberdayakan masyarakat, bisnisnya akan semakin tumbuh, dan nilai-nilai yang ia pegang akan terus membimbingnya menuju masa depan yang lebih cerah. Keberhasilan yang sejati adalah keberhasilan yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh orang lain yang mendapatkan manfaat dari perjalanan tersebut. Setelah melewati berbagai fase dalam mengembangkan bisnisnya,
Arif mulai fokus pada hal yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang, keberlanjutan. Bisnis yang besar tidak hanya bergantung pada kesuksesan saat ini, tetapi juga harus dapat bertahan dan terus berkembang meskipun menghadapi tantangan besar di masa depan. Arif tahu bahwa untuk mencapai hal tersebut, ia perlu memastikan bahwa usahanya beroperasi secara efisien, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perubahan yang ada di pasar. Salah satu langkah pertama yang Arif ambil untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya adalah memperkuat sistem internal. Arif tahu bahwa proses operasional yang terorganisir dengan baik adalah kunci untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Ia mulai mengintegrasikan lebih banyak teknologi dalam setiap aspek bisnisnya, mulai dari sistem manajemen pesanan hingga pelacakan pengiriman. Ia memperkenalkan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengelola semua aspek bisnis secara terpusat, memungkinkan tim untuk mengakses data secara real-time dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Dengan sistem ini, Arif bisa mengontrol inventaris dengan lebih efisien, mengelola hubungan dengan pemasok, dan memastikan bahwa setiap proses bisnis berjalan dengan lancar. Arif juga memperkenalkan konsep keberlanjutan dalam hal pengelolaan sumber daya. Sebagai bisnis yang bergerak di industri makanan sehat, Arif menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ia mulai mengurangi penggunaan bahan kemasan plastik, mengganti dengan kemasan ramah lingkungan, dan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan. Selain itu, Arif bekerja sama dengan petani lokal yang mengutamakan metode pertanian organik dan ramah lingkungan, yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga mengurangi jejak karbon dari produk yang dihasilkan. Pentingnya keberlanjutan juga dirasakan dalam aspek sosial. Arif menyadari bahwa bisnis yang berkelanjutan harus memiliki tanggung jawab sosial yang besar, dan oleh karena itu, ia memastikan bahwa tim yang bekerja di bisnisnya mendapatkan kesejahteraan yang baik. Ia memperkenalkan program-program pengembangan keterampilan bagi karyawan, memberikan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan pribadi yang tidak hanya berfokus pada pekerjaan, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan fisik mereka. Arif percaya bahwa karyawan yang merasa dihargai dan berkembang bersama perusahaan akan lebih setia dan bekerja lebih maksimal untuk kemajuan bersama. Seiring berjalannya waktu, Arif menyadari bahwa keberlanjutan juga mencakup inovasi yang berkelanjutan. Dunia bisnis selalu berubah, dan apa yang relevan hari ini mungkin tidak akan relevan di masa depan. Untuk itu, Arif terus mendorong timnya untuk berinovasi, menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar saat ini, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang. Ia juga mengedepankan pentingnya riset dan pengembangan dalam bisnisnya, agar mereka dapat selalu beradaptasi dengan tren terbaru dalam gaya hidup sehat dan memenuhi permintaan yang berkembang. Keberlanjutan juga tercermin dalam hubungan yang kuat dengan pelanggan. Arif berusaha untuk tidak hanya memikirkan kepuasan pelanggan dalam jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Salah satu inisiatif yang diambil Arif adalah memperkenalkan program langganan jangka panjang dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi memberikan nilai lebih berupa edukasi seputar pola makan sehat dan akses ke produk eksklusif. Dengan cara ini, Arif tidak hanya menjaga loyalitas pelanggan, tetapi juga memberi mereka alasan untuk tetap setia pada bisnisnya. Arif merasa bahwa dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam bisnisnya, ia tidak hanya memastikan kelangsungan usaha, tetapi juga memberi dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat dan lingkungan. Ia belajar bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga kelangsungan bisnis, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif bagi dunia yang lebih besar. Dengan langkah-langkah yang telah ia ambil, Arif yakin bahwa bisnis catering sehatnya akan terus berkembang, tidak hanya di pasar yang sudah ada, tetapi juga di pasar-pasar baru yang siap menerima produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan. Kini, dengan fondasi yang semakin kuat dan prinsip keberlanjutan yang tertanam dalam setiap aspek operasional, Arif merasa lebih siap untuk menghadapinya masa depan bisnisnya. Ia tahu bahwa tantangan akan terus datang, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan komitmen untuk beradaptasi, ia yakin bahwa bisnisnya akan terus bertumbuh dan memberi manfaat bagi lebih banyak orang di masa depan. Keberlanjutan, dalam pandangannya, adalah tentang membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi dampak positif yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Setelah beberapa tahun menjalani perjalanan yang penuh liku dalam mengembangkan bisnis catering sehatnya, Arif kini berdiri di titik yang sangat berbeda. Bisnisnya telah berkembang pesat, merek yang ia bangun semakin dikenal, dan ia merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan yang datang. Namun, Arif sadar bahwa kesuksesan yang ia raih tidak pernah datang begitu saja. Dibutuhkan ketekunan, kerja keras, dan semangat yang tak pernah padam untuk sampai ke titik ini. Meskipun bisnisnya kini berjalan dengan baik, Arif tahu bahwa ia tidak bisa berhenti berkarya dan berinovasi. Setiap hari, Arif selalu bertanya pada dirinya sendiri, apalagi yang bisa saya lakukan untuk memberikan dampak lebih besar? Bagaimana saya bisa terus memberi nilai lebih kepada pelanggan dan masyarakat? Arif menyadari bahwa semangat untuk terus berkarya harus tetap ada, terlepas dari seberapa besar kesuksesan yang telah diraih. Ia tahu bahwa dunia bisnis selalu berubah, dan hanya mereka yang terus beradaptasi dan berinovasi yang akan tetap bertahan dalam jangka panjang.
Salah satu hal yang Arif lakukan untuk menjaga semangatnya adalah dengan terus menggali inspirasi dari luar. Ia mengikuti berbagai seminar dan konferensi bisnis, bertemu dengan pengusaha sukses lain yang memiliki pengalaman berbeda, dan membaca buku-buku yang menginspirasi. Arif merasa bahwa untuk tetap berkembang, ia harus terus belajar dan terbuka terhadap ide-ide baru. Ia juga mulai lebih banyak berdiskusi dengan tim dan karyawan, mendengarkan ide-ide segar dari mereka, dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkontribusi dalam inovasi. Arif percaya bahwa dengan memberi kesempatan bagi timnya untuk berpartisipasi dalam proses kreatif, semangat untuk terus berkarya bisa menular ke seluruh organisasi. Namun, menjaga semangat juga berarti menjaga keseimbangan. Arif mulai menyadari bahwa untuk terus berkarya dan berinovasi, ia harus menjaga kesehatannya, baik fisik, mental, dan emosional. Sebagai seorang pemimpin, Arif tahu bahwa ia harus menjadi teladan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ia semakin rajin berolahraga, mengatur waktu untuk keluarga, dan memberi dirinya waktu untuk beristirahat. Arif memahami bahwa hanya dengan kondisi yang sehat dan pikiran yang jernih, ia bisa terus berkarya dengan penuh semangat. Selain itu, Arif mulai mengeksplorasi cara-cara baru untuk memperluas dampak positif yang dapat diberikan oleh bisnisnya. Ia mulai berencana untuk memperkenalkan inisiatif baru, seperti program pemberdayaan petani lokal yang lebih intensif, atau bekerja sama dengan lebih banyak organisasi yang fokus pada isu-isu keberlanjutan dan kesehatan masyarakat. Arif merasa bahwa bisnisnya harus lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga harus dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Ia tahu bahwa dengan mempertahankan semangat untuk terus berkarya, ia bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Arif juga menyadari bahwa untuk menjaga semangat, ia harus sering merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Bagi Arif, setiap langkah maju adalah sebuah kemenangan, dan merayakan pencapaian tersebut, bersama dengan timnya, adalah cara untuk memperkuat rasa kebersamaan dan motivasi. Ia tidak lagi melihat keberhasilan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai proses yang terus berlanjut. Ketika Arif melihat kembali perjalanan yang telah ia tempuh, ia merasa bersyukur atas setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit. Meskipun jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus, setiap tantangan dan kegagalan telah mengajarkan banyak hal yang berharga. Ia belajar untuk tidak takut gagal, tetapi untuk terus bangkit dan melangkah maju. Kini, dengan semangat yang tetap berkobar, Arif merasa siap untuk menghadapi perjalanan berikutnya dalam bisnisnya, dengan keyakinan bahwa berkarya bukan hanya soal menghasilkan produk atau keuntungan, tetapi tentang memberi dampak positif yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Arif tahu bahwa semangat untuk terus berkarya adalah api yang harus terus dijaga, karena hanya dengan semangat itulah bisnisnya bisa tumbuh dan berkembang lebih jauh lagi. Dan, dengan setiap langkah baru yang ia ambil, Arif percaya bahwa perjalanan bisnisnya akan terus memberi inspirasi, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang yang terinspirasi oleh dedikasi dan semangat juangnya. Tidak ada perjalanan yang bebas dari kegagalan, dan Arif akhirnya menghadapi sebuah kegagalan besar yang menguji kekuatan mental dan ketahanannya sebagai seorang pengusaha. Beberapa tahun setelah bisnisnya berkembang pesat dan berhasil mengatasi berbagai tantangan, Arif mulai memperluas jangkauan ke pasar internasional. Ia melihat peluang untuk mengembangkan bisnis catering sehatnya ke negara-negara Asia Tenggara yang sedang berkembang, dengan populasi yang semakin sadar akan pentingnya hidup sehat. Arif merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati, memanfaatkan semua pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki, serta bermitra dengan beberapa distributor internasional untuk memperkenalkan produknya ke pasar luar negeri. Namun, meskipun langkah ini terlihat penuh potensi, ekspansi internasional tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa bulan setelah memulai pengiriman pertama, Arif mulai menghadapi sejumlah masalah yang tidak terduga. Regulasi yang lebih ketat di negara tujuan, perbedaan selera konsumen, serta masalah logistik dan distribusi yang tidak terduga menyebabkan penjualan di luar negeri jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Selain itu, masalah kualitas bahan baku yang harus diimpor dari negara lain juga mulai muncul, yang menyebabkan penurunan kualitas produk. Arif merasa kecewa dan frustrasi, menyadari bahwa ekspansi internasional yang ia impikan justru menjadi hambatan besar bagi perkembangan bisnisnya. Pada titik ini, Arif merasa seperti ia telah kehilangan arah. Bisnis yang sebelumnya berkembang dengan lancar kini menghadapi masalah besar yang mengancam kelangsungan usaha. Beberapa minggu penuh kecemasan membuatnya merasa terpuruk. Namun, Arif tahu bahwa menghadapi kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan kegagalan ini menghentikan langkahnya. Sebaliknya, ia menganggap kegagalan ini sebagai peluang untuk belajar dan beradaptasi. Arif mulai menilai kembali strategi ekspansi internasionalnya dan mencari tahu apa yang salah. Ia berbicara dengan mitra internasional dan distributor untuk mendapatkan umpan balik yang jujur. Dari percakapan tersebut, Arif menyadari bahwa meskipun produk catering sehatnya sangat diterima di pasar lokal, konsumen di negara-negara tujuan memiliki preferensi yang berbeda, terutama terkait dengan rasa, kemasan, dan bahkan harga. Selain itu, masalah logistik dan pengelolaan rantai pasokan yang rumit menjadi faktor penyebab lainnya.
Arif tahu bahwa untuk bisa melanjutkan ekspansi internasional, ia harus menyesuaikan produk dan pendekatannya dengan kebutuhan pasar yang lebih spesifik. Arif segera mengambil tindakan yang diperlukan. Ia bekerja sama dengan tim riset dan pengembangan untuk menyesuaikan resep dan produk agar lebih sesuai dengan selera pasar internasional. Ia juga meninjau kembali pemasok dan distribusi bahan baku, memastikan kualitas produk tetap terjaga meskipun ada perbedaan sumber bahan. Arif juga memutuskan untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih efisien, mengurangi biaya pengiriman dan memastikan produk sampai dalam kondisi terbaik. Ia mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memahami regulasi pasar internasional yang lebih ketat, berkolaborasi dengan ahli hukum dan peraturan yang dapat membantunya menavigasi proses tersebut. Proses ini tidak mudah dan memakan waktu, tetapi Arif belajar banyak dari pengalaman tersebut. Ia belajar bahwa kegagalan besar tidak harus berarti akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi, merencanakan kembali, dan beradaptasi. Arif juga menyadari bahwa tidak ada yang pasti dalam dunia bisnis, dan meskipun ia sudah memiliki banyak pengalaman, setiap pasar dan ekspansi membawa tantangan yang berbeda. Keberhasilan tidak hanya datang dari keputusan yang tepat, tetapi juga dari kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Dengan langkah-langkah baru yang ia ambil, Arif mulai melihat hasil positif dalam ekspansinya ke pasar internasional. Produk yang disesuaikan dengan lebih baik mulai diterima dengan baik oleh pelanggan internasional, dan sistem distribusi yang lebih efisien membuat biaya pengiriman lebih rendah dan produk sampai dengan lebih baik. Meskipun proses ini penuh dengan kegagalan dan tantangan, Arif merasa bangga bahwa ia mampu bangkit dari kesulitan tersebut dan memperbaiki arah bisnisnya. Kegagalan besar ini mengajarkan Arif bahwa setiap pengusaha pasti akan menghadapi saat-saat sulit, tetapi yang membedakan pengusaha sukses adalah kemampuan mereka untuk bangkit dan terus berjuang. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses pembelajaran yang membawa pada kesuksesan yang lebih besar. Arif kini merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan baru. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh liku, setiap langkah yang diambil, baik yang berhasil maupun yang gagal, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Sebagai pengusaha yang telah meraih banyak keberhasilan, Arif semakin menyadari bahwa tanpa dukungan dari orang-orang di sekitarnya, baik itu karyawan, mitra bisnis, atau bahkan pelanggan setia, bisnisnya tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Karyawan yang bekerja keras dan mitra bisnis yang terpercaya memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan yang ia capai. Arif merasa bahwa kini saatnya untuk lebih memperhatikan mereka yang telah banyak berkontribusi dalam perjalanan bisnisnya. Arif mulai merenung sejenak dan menyadari bahwa meskipun ia seringkali sibuk dengan operasional bisnis dan ekspansi pasar, ia kadang lupa untuk mengapresiasi kerja keras tim yang telah mendukungnya selama ini. Ia menyadari bahwa karyawan bukan hanya tenaga yang menjalankan rutinitas sehari-hari, tetapi mereka adalah bagian tak terpisahkan dari visi dan misi bisnisnya. Tanpa komitmen mereka, bisnisnya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Arif mulai merancang cara-cara untuk lebih menghargai karyawan dan mitra bisnis yang telah bersamanya sejak awal. Salah satu langkah pertama yang Arif ambil adalah memperkenalkan program penghargaan bagi karyawan berprestasi. Ia menyadari bahwa pengakuan atas kerja keras adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga semangat dan motivasi tim. Program penghargaan ini tidak hanya berdasarkan pada kinerja individu, tetapi juga pada kontribusi dalam tim. Setiap bulan, karyawan yang menunjukkan dedikasi luar biasa akan diberi penghargaan, baik itu berupa bonus, liburan, atau pelatihan keterampilan yang bisa membantu mereka berkembang lebih jauh dalam karir. Arif juga memulai tradisi untuk mengadakan pertemuan tim setiap bulan, di mana karyawan diberi kesempatan untuk berbicara tentang pencapaian mereka dan berbagi ide untuk meningkatkan operasional bisnis. Selain itu, Arif juga memutuskan untuk lebih sering berbicara langsung dengan karyawan, mendengarkan keluhan dan masukan mereka. Sebelumnya, meskipun timnya selalu bekerja keras, Arif kadang-kadang terlalu fokus pada strategi bisnis dan hasil jangka panjang, hingga lupa untuk memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan tim. Kini, ia meluangkan waktu untuk bertanya tentang kondisi kerja mereka, memberikan dukungan ketika diperlukan, dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Arif tahu bahwa karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan memberikan lebih banyak dedikasi, dan ini akan berimbas pada kinerja bisnis yang lebih baik. Arif juga mulai memperkuat hubungan dengan mitra bisnisnya. Sebagai pengusaha yang berkembang, Arif tahu bahwa mitra yang baik dapat membantu bisnisnya tumbuh lebih cepat dan lebih efisien. Ia mulai lebih memperhatikan hubungan yang ia bangun dengan pemasok bahan baku, distributor, dan mitra-mitra lainnya. Arif berusaha untuk selalu terbuka dalam komunikasi dan berbagi visi tentang keberlanjutan bisnis. Ia merasa bahwa hubungan yang baik dengan mitra bisnis bukan hanya soal transaksi jangka pendek, tetapi juga tentang bagaimana membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan bertahan lama. Salah satu momen yang membuat Arif merasa sangat bangga adalah ketika mitranya, yang sebelumnya hanya berfokus pada penyediaan bahan baku, mengajukan ide untuk memperkenalkan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Mitra tersebut mengusulkan untuk mengganti beberapa bahan yang sebelumnya digunakan dengan bahan yang lebih organik dan dapat didaur ulang. Arif sangat menghargai ide ini,
Karena itu sejalan dengan visi keberlanjutan yang ingin ia terapkan di bisnisnya. Ia memutuskan untuk berinvestasi dalam inisiatif ini dan bekerja lebih erat dengan mitra tersebut untuk menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan. Ini bukan hanya langkah yang cerdas untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang semakin peduli dengan keberlanjutan. Melalui langkah-langkah ini, Arif merasa semakin yakin bahwa menghargai orang-orang yang mendukung bisnisnya adalah salah satu kunci untuk mempertahankan keberhasilan jangka panjang. Tim yang solid dan mitra yang setia adalah pilar yang mendukung segala pencapaian yang telah diraihnya. Arif sadar bahwa tanpa mereka, ia tidak akan bisa mencapai apa yang telah ia capai. Dengan memupuk hubungan yang baik dan memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi, ia memastikan bahwa bisnisnya tidak hanya kuat dalam hal operasional, tetapi juga dalam hal manusia yang ada di baliknya. Kini, dengan tim yang semakin solid dan mitra yang semakin percaya, Arif merasa bahwa ia telah membangun dasar yang kuat untuk masa depan bisnisnya. Keberhasilan yang ia raih bukan hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang telah bekerja keras bersama untuk mewujudkan impian yang sama. Arif merasa bahwa meskipun perjalanan bisnisnya masih panjang, ia telah memiliki tim yang siap mendukungnya, dan mitra yang siap berkembang bersama. Dengan semangat kebersamaan ini, Arif yakin bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi bersama. Setelah bertahun-tahun mengelola bisnis catering sehatnya, Arif semakin mengerti bahwa menjadi seorang pemimpin yang efektif tidak hanya tentang membuat keputusan yang tepat, tetapi juga tentang memberikan arah yang jelas dan menginspirasi tim untuk bergerak menuju tujuan bersama. Dengan pertumbuhan bisnis yang semakin besar, Arif merasa penting untuk memastikan bahwa visi dan misi yang ia miliki tidak hanya dimengerti oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh seluruh anggota tim dan mitra bisnisnya. Tanpa visi yang jelas, arah bisnis akan kabur, dan tanpa misi yang kuat, semua usaha yang dilakukan bisa kehilangan fokus. Arif mulai menghabiskan waktu untuk merenungkan kembali tujuan utama dari bisnis catering sehatnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang ingin saya capai dalam jangka panjang? Bagaimana bisnis ini bisa memberi dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat? Setelah merenung, Arif menyadari bahwa misinya lebih dari sekadar menyediakan makanan sehat. Visi Arif adalah menciptakan sebuah perubahan budaya, di mana masyarakat lebih peduli pada kesehatan dan gaya hidup sehat, serta memahami pentingnya pola makan yang seimbang untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Ia ingin bisnisnya tidak hanya sebagai penyedia makanan, tetapi sebagai pionir dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan misi yang jelas, Arif mulai merumuskan kembali strategi bisnisnya dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil, baik itu pengembangan produk, pemasaran, atau ekspansi pasar, selalu sejalan dengan visi dan misinya. Ia mengadakan pertemuan rutin dengan tim manajer untuk mengingatkan mereka tentang visi dan misi bisnis, dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berfokus pada tujuan jangka panjang. Arif tahu bahwa tanpa komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, semua pencapaian yang telah diraih akan mudah tergoyahkan. Arif juga mulai lebih terlibat dalam pengembangan budaya perusahaan. Ia ingin menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga memberi ruang bagi kreativitas dan pertumbuhan pribadi. Arif mengedepankan prinsip kolaborasi dalam setiap aspek pekerjaan, mengajak seluruh tim untuk ikut berperan aktif dalam merancang solusi dan inovasi yang dapat mendorong bisnis ke arah yang lebih baik. Ia memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai, didengar, dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan perusahaan. Dalam suasana yang terbuka dan penuh saling pengertian, Arif percaya bahwa timnya akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Arif mulai menyusun rencana jangka panjang yang lebih terstruktur, dengan langkah-langkah yang lebih spesifik dan terukur. Ia ingin memastikan bahwa setiap fase perkembangan bisnis, baik itu peningkatan kapasitas produksi, ekspansi pasar, maupun peningkatan sistem internal, terencana dengan baik dan dapat dieksekusi dengan efisien. Untuk itu, Arif melibatkan tim manajer dalam setiap perencanaan strategis, memberikan mereka kebebasan untuk merancang solusi yang sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Dengan pendekatan ini, Arif memastikan bahwa setiap bagian dari bisnis bergerak menuju tujuan yang sama, bukan hanya berdasarkan instruksi dari atas, tetapi juga dari komitmen bersama yang dibangun secara kolektif. Dengan visi yang kuat dan misi yang jelas, Arif merasa lebih yakin dalam mengarahkan bisnisnya ke masa depan. Ia tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, ia harus terus menginspirasi timnya, memberikan contoh dalam bertindak, dan selalu berpegang pada nilai-nilai yang telah ia tetapkan. Arif percaya bahwa pemimpin yang baik bukan hanya yang bisa membuat keputusan yang tepat, tetapi yang bisa menginspirasi dan membawa timnya bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dan dengan komitmen tersebut, ia yakin bahwa bisnis catering sehatnya akan terus berkembang, tidak hanya menjadi bisnis yang menguntungkan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat. Kini, dengan visi yang lebih jelas dan misi yang semakin terfokus, Arif merasa siap untuk menghadapinya masa depan yang lebih besar. Ia tahu bahwa perjalanan bisnis ini masih panjang, namun dengan pemimpin yang memiliki tujuan jelas dan tim yang berdedikasi, ia yakin bahwa mereka akan terus maju dan memberi dampak positif yang lebih besar lagi bagi dunia.
Setelah berhasil mengembangkan bisnisnya di pasar lokal dan beberapa ekspansi internasional yang berhasil, Arif merasa bahwa waktunya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar semakin dekat. Dunia bisnis terus berubah dengan cepat, dan sekarang Arif menghadapi tantangan yang lebih kompleks, terutama yang datang dari faktor-faktor global. Perubahan tren konsumen yang cepat, persaingan yang semakin ketat dari pemain besar di industri makanan sehat, serta ketidakpastian ekonomi global membuat Arif menyadari bahwa untuk terus berkembang, ia harus dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan yang ada. Arif menyadari bahwa untuk bertahan dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, bisnisnya harus lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan global. Pandemi yang melanda beberapa tahun lalu telah menunjukkan betapa pentingnya memiliki model bisnis yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan besar. Dan Arif belajar banyak dari bagaimana timnya bisa tetap bekerja efektif meskipun dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Dalam hal ini, Arif mulai memikirkan lebih jauh tentang bagaimana caranya untuk memastikan bisnisnya tetap relevan dan dapat terus tumbuh di tengah tantangan global. Salah satu tantangan besar yang Arif hadapi adalah perubahan dalam pola konsumsi global. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan kesehatan, semakin banyak konsumen yang memilih untuk berbelanja produk lokal atau mencari alternatif yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Arif tahu bahwa untuk memenuhi permintaan ini, ia harus berinovasi lebih jauh lagi dalam cara ia menjalankan bisnis. Ia mulai memikirkan cara untuk memperkenalkan lebih banyak produk yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku yang sulit diperoleh secara berkelanjutan. Arif juga memperkenalkan lebih banyak pilihan berbasis tanaman dalam menu cateringnya untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi terhadap makanan plant-based. Selain itu, Arif menyadari bahwa dalam menghadapi tantangan global, bisnisnya harus lebih tanggap terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi di berbagai wilayah. Sebagai contoh, Arif mulai mempelajari lebih dalam tentang kebiasaan makan di negara-negara baru yang ingin ia masuki. Ia mengadakan diskusi dengan ahli kuliner dan pengusaha lokal untuk memahami preferensi rasa dan pola makan yang lebih spesifik di pasar internasional yang lebih luas. Arif juga mulai bekerja sama dengan konsultan budaya untuk memastikan bahwa produk yang ia tawarkan tidak hanya sesuai dengan standar kesehatan, tetapi juga diterima secara budaya oleh masyarakat di negara-negara tersebut. Namun, Arif juga menghadapi tantangan besar dalam hal logistik dan distribusi. Dengan jangkauan pasar yang semakin luas, pengelolaan pasokan bahan baku dan pengiriman produk menjadi lebih rumit. Arif mulai mencari cara untuk mengoptimalkan rantai pasokan global dan mengurangi biaya pengiriman yang semakin meningkat. Ia memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi canggih untuk memantau setiap langkah dari rantai pasokan dan menggunakan data untuk memprediksi kebutuhan bahan baku, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan menghindari kekurangan pasokan. Arif juga mulai bekerja sama dengan mitra logistik yang memiliki jaringan distribusi global yang lebih efisien, untuk memastikan bahwa produk dapat sampai ke pelanggan dalam kondisi terbaik dan tepat waktu. Namun, tantangan terbesar bagi Arif adalah mengelola dampak ekonomi global yang tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi global mempengaruhi daya beli konsumen dan meningkatkan biaya operasional. Untuk menghadapi ini, Arif mulai meninjau kembali struktur harga dan mengevaluasi kembali biaya operasional yang ada. Ia memastikan bahwa meskipun harga bahan baku meningkat, ia tetap bisa menawarkan produk yang terjangkau dengan mempertahankan kualitas yang tinggi. Arif juga fokus pada diversifikasi pasar dan mencoba untuk memperkenalkan produk dengan harga lebih terjangkau bagi pelanggan yang mungkin terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Arif belajar bahwa tidak ada satu formula yang sempurna untuk menghadapi semua masalah global. Namun, ia menyadari bahwa yang paling penting adalah kemampuan untuk beradaptasi, untuk terus belajar dan berkembang dalam menghadapi perubahan. Ia tahu bahwa dunia bisnis global akan terus berubah, dan untuk bertahan, ia harus terus mencari cara untuk mengatasi tantangan baru yang datang. Dengan dukungan tim yang solid dan komitmen untuk memberikan produk yang terbaik bagi masyarakat, Arif merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapinya masa depan yang penuh tantangan. Melalui pengalaman ini, Arif semakin yakin bahwa bisnis yang bertahan dalam jangka panjang adalah bisnis yang tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga yang mampu menjadi agen perubahan di dunia yang terus berkembang. Meskipun tantangan global tidak akan pernah hilang, Arif percaya bahwa dengan visi yang jelas, tim yang kuat, dan semangat untuk terus berkarya, bisnis catering sehatnya akan terus berkembang dan memberi dampak positif di tingkat global.